Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah sehingga kita semua bisa kumpul di sini untuk kembali seperti biasa mengadakan proses belajar mengajar terkait dengan materi dua agama Islam Kristen, di mana hal ini sangat penting untuk mengedukasi anak bangsa kemana kaki ini harus berpijak ketika akal mulai berfungsi, apakah ke Islam atau justru ke agama non-Islam atau non-Muslim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali tak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah dan juga salawat penghargaan kita, kagumnya kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menghapuskan segala bentuk kejahiliaan sehingga umatnya mampu menjadi manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa umatnya Nabi Muhammad itu jiwanya bersih? Karena Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan bagaimana cara menghapuskan dosa, bukan bagaimana cara menebus dosa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini mengajarkan kita selaku umatnya, selaku umat manusia, bagaimana cara kemudian menghapuskan dosa yang ada pada diri kita sebagai manusia yang tidak lepas dari tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang kemudian menghantarkan kita kepada khilaf sehingga jatuh ke dalam kesalahan yang bernilai dosa di hadapan Allah. Kalau di luar Islam, konon ceritanya agama yang dibawa oleh penjajah Belanda, itu ada kaidah dosa dihapuskan dengan cara tumbal atau cara korban, di mana di dalam kaidah agama mereka, Kristus yang datang itu untuk menebus dosa-dosa mereka. Jauh lebih luar biasa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak perlu kemudian menjadi tumbal, dibunuh, ya hanya untuk sekedar menyelamatkan umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu mati untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu berkorban untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak perlu digantung secara terkutuk untuk umatnya. Nabi Muhammad cukup mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka umatnya kemudian menjadi jiwa-jiwa yang bersih. Jadi Nabi Muhammad datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Al-Quran kita yang menjelaskan itu. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia, umatnya, bagaimana caranya mensucikan dirinya. Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia mensucikan dirinya, tidak mengajarkan manusia untuk mengimani dirinya sebagai tumbal penebus dosa. Jadi pada kesimpulannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, mensucikan. Tetapi ada agama yang dibawa oleh penjajah Belanda, ditebus, dosanya ditebus dengan ada yang korban kemudian. Nabi Muhammad menghapuskan dan mensucikan jiwa-jiwa manusia tanpa harus ada yang menjadi korban, tanpa harus ada yang dikutuk. Walladzi ba'atsa fil ummiyin
rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Jelas itu. Jadi berbanggalah kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena dosa-dosa kita itu dihapuskan, bukan ditebus. Dosa kita dihapuskan, bukan ditebus dosa kita ini, tetapi dihapuskan. Bukan ditebuskan, tapi dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan bagaimana cara menjadi orang beriman. Lalu kita praktekkan iman itu. Lalu kemudian ketika kita khilaf, kita bertaubat kepada Allah, maka segala dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita menjadi insan jiwa-jiwa yang suci. Hari ini sahabat, seperti biasa kita mengundang teman-teman non-muslim untuk berdiskusi. Kita ingin dengar apakah ada ajaran menyembah Mesias. Apakah ada ajaran menyembah Mesias, mentuhankan Mesias, mengibadahi Mesias? Kalau ada, di mana dalilnya? Dan kalau ada, Mesias mana yang mereka sembah? Jadi berat memang, berat memang. Tapi tidak apa-apa, kita ajak teman-teman kita untuk olahraga otak. Mudah-mudahan otak bisa berfungsi dengan baik. Selamat pagi menjelang maghrib. Selamat pagi, Mas Pagi, Zuma. saudara. Iya. Dari sekte mana, Bang? Gimana, Bang? Dari sekte mana abangku ini? Dari sekte, dari agama. Kita kan punya agama, bukan sekte. Oh gitu ya. Iya, agama mana maksudnya? Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan. Kristen yang muncul di abad 16 yang memprotes kakak seniornya, yaitu Katolik. Iya Bang, ini Kita bahas itu, aku dulu yang bertanya lu, Bang Juma. boleh, silakan. Jangan emosi Bang ya, santai, relax. Iya. Abang kan bilang kalau Nabi itu bersih, iya kan? Nabi Muhammad bersih. mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Gitu Bang. Dia tidak perlu menebus. Ya. Nabi Muhammad orangnya bersih atau suci gitu ya? Iya. Oke, saya satu pertanyaan dulu. Kalau suci itu apakah memiliki niat untuk berzina dengan anak kecil? Coba Bang Juma, ini bukan menghina, tapi enggak ada Bang. kita analisa ya. Iya. Karena kita analisa. Coba analisa dulu. Iya. Coba lihat anak kecil, ya kan? Anak kecil artinya anak kecil belum tahu apa-apa. Jadi kita lihat faktanya aja yang ada di depan kita. Apakah menurut Mas Juma itu hati bersih itu, kita coba? Ya, jadi gini Bang. Saya kalau berhadapan dengan orang Kristen, saya paham bahwa orang Kristen itu sudah didoktrin, didogma dengan segala sesuatu yang bisa membuat mereka itu menghina dan mengejek Nabi Muhammad. Bukan menghina, tapi kita analisa. Punyatakan. Sekarang mana data Anda yang mengatakan itu? Silakan tunjukkan biar saya kaji. Sengaja Google Bang Juma. Oh, nggak bisa. Islam tidak begitu. Islam bukan Kristen abangku. Iya. Kalau Kristen itu, sekarang begini. Begini Bang. Sekarang gini. Nabiku Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Ya, 6 tahun. Kemudian serumah di usia 9 tahun. Ini manusiawi ya. Sekarang berapa, kelas 3 SD lah ya kalau zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang, dan itu orang Indonesia. 1400 tahun silam Bang, orang Arab di padang gurun, kalau dia usia 3 tahun itu udah bongsor kayak anak SMP di Indonesia. Kurasa sampai sekarang penelitian pun kurasa Bang Juma. Ishak maksud saya. Ishak. Saya sengaja supaya Anda ternyata tahu berarti sejarahnya. Iya. Nah, bagaimana Ribka dinikahi usia 3 tahun, Bang? Enggak, datanya itu
Makanya itu salah. Cari di Google juga, sama. Cari di Google juga, kan gitu bang. Kita kan lihat, Itu yang pertama bang Kuya, itu yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau manusia menikahi sesama manusia, itu wajar bang, itu wajar. Tapi kalau Tuhan, sabar. Tapi kalau Tuhan turun ke bumi isap tetek manusia, itu wajar nggak menurut abang? Kan gini, kalau Tuhan itu kan hidup manusia. Iya. Iya. Di situ Anda pikirkan dulu, Tuhan turun ke bumi, isap puting manusia dewasa, itu pantas enggak menurut saudara? Udah dibilang tadi, Allah itu jadi manusia, artinya maksudku kenapa harus jadi manusia untuk isap puting gitu? Kan dia bisa turun langsung jadi orang. Buktinya pada saat dia kedatangan kedua, dia langsung tidak netek lagi kan? Oke, dengar dulu sebentar Bang Juma. Kalau dia langsung jadi Allah, dia nggak ada yang datang sama dia. Kenapa? Karena kita pasti mati gitu. Kenapa? Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenapa dia harus isap tetek? Namanya juga udah gitu. Nggak, masalahnya kenapa dia harus isap tetek? Kenapa? Kenapa? Udah dibilang tadi Allah itu jadi manusia. Saya tidak mau tahu itu. Kenapa dia harus isap tete, abangku? Sama dulu kayak Bang Juma. Kenapa Bang Juma? Ya itu pertanyaan saya. Kalau manusia menikahi manusia itu wajar. Banyak pastor, banyak pendeta mencabut anak-anak kecil. Anak kecil. Bahkan kalau Anda baca di Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh menikahi anak, boleh mengambil wanita perawan yang baru seumuran 1 hari. Baca dalilnya. Baca dalil kawan. Baca dalilnya. Baca dalilnya kawan. Mana ada itu? Silakan Anda baca Bilangan 31 nomor 17 nomor 18, boleh mengambil wanita yang masih perawan. Anak bayi perawan enggak, Bang? Jelas baik. Perawan. Bayi boleh ya? Ini kan bayi boleh ya? Nah, bayi boleh. Hanya orang longor yang menunjukkan bayi. Faktanya begitu. Banyak kasus-kasus, maaf nih, banyak kasus-kasus yang terjadi. Kalau Anda melihat di barat, saudara, kalau Anda melihat di dunia barat, sulit kita temukan selaput darah anak-anak perempuan yang di atas 10 tahun. Sulit kita temukan ada perawan. Sulit ada perawan kita temukan, Bang. Sulit, Bang, sulit. Sekarang begini, kawan. Sekarang begini. Kalau Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting manusia, itu manfaatnya apa? Kalau nabiku apa Bang? Supaya dewasa bertumbuh ya. Supaya Tuhan Anda bertumbuh dewasa. Kalau nabiku menikahi Siti Aisyah untuk menghafalkan hadits-hadits, itu tujuannya. Tapi karena dia ada kelainan seks. Itu menghina namanya. Itu menghina namanya. Itu menghina, saudara. Itu Anda sudah menghina itu. Kan kelainan itu menurut. Anda sudah menghina itu, kawan. Itu penghinaan. Coba kayak Bang Juma lah. Coba kita berbicara fakta. Saya bukan nabi dan saya tidak ada perintah untuk menikahi itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Oke? Tujuan daripada Siti Aisyah itu dinikahi adalah untuk menghafalkan hadis-hadis yang berkaitan, yang bertalian dengan kewanitaan. Itu jelas itu. Nah, sekarang saya tanya, mengapa dan kenapa Tuhan Anda isap puting? Jawab. Udah dibilang jadi manusia. Ya enggak, saya mau tahu kenapa dia harus isap puting? Kenapa enggak isap jempol aja? Kenapa ada Tuhan butuh air ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Tuhan apa yang butuh ASI? Jangan gitu, Bang. Jangan gitu dong. Apakah Tuhanmu tidak bisa turun ke bumi langsung dewasa, berjenggot? Tidak bisa. Udah aku bilang kalau Allah turun kita pasti semua mati, tidak ada yang bisa. Buktinya malaikat naik turun dari langit kok. Masa manusia nggak bisa turun ke bumi tanpa harus melalui tetek puting? Dengar Juma. Kan suara Allah itu aja seperti gemuruh. Bagaimana? Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus nanti datang kedua kalinya masih isap puting atau tidak? Inilah kan. Yesus datang seperti dia terangkat, artinya berarti dia bisa turun tanpa isap puting, betul?
Udah aku bilang tadi Juma, kalau dia turun secara alat tidak ada yang sanggup. Lah, Jadi turun tidak- kedua kalinya kita apa? pasti Dia maju. turun kedua kalinya, dia turun sebagai manusia kok. Bisa pun dia turun sebagai manusia. Kisah para Rasul 11 nomor 1. Turun sebagai manusia, langsung dewasa. Kenapa dia harus turun isap tetek? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa dia lahir sebagai manusia? Ya, Supaya saya nggak kita tahu percaya. itu, saya nggak mau tahu itu. Kenapa dia Iya. turun isap tete? Itulah yang saya tanya. Coba lo Juma. Nah, ini kan kita berpikir cara manusia. Sama kayak kau. Gimana caranya besar? Kalau nggak kasih Lah, netek gimana? Besar atau enggak? Tuh itu Tuhan, ini manusia, oke. Tapi ini Udah Tuhan, dibilang tadi. Udah ini dibilang tadi. Tuhan, ini Tuhan. Kenapa dia harus isap tete? Dia kan bisa Udah turun dibilang. sebagai manusia dewasa. Kutanya dulu sama saudara, bisa nggak Tuhan Anda menjelma menjadi manusia dewasa? Bisa nggak? Semua bisa dia. Sedangkan Bisa. Iya, Kalau begitu jadi- kenapa dia harus isap tete? Kenapa? itulah. Tuhan jadi manusia supaya bisa minta. Bisa nggak dia turun menjadi manusia dewasa? Mau ngapain aja bisa Tuhan. Itulah aku Nah, bilang Juma. terus kenapa dia harus isap tete? Suka-suka dia lah. Lah, suka-suka dia. Itu yang harus Anda jawab. Kenapa Tuhan Anda turun ke bumi harus isap tetek manusia? Terserah Tuhan mau ngapain Lah, aja. Emang kenapa itu rumahnya? jawabannya. Kenapa jawabannya? Jadi kalau Tuhan saya memerintahkan Nabi saya menikahi Siti Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Gimana? Kalau Tuhan saya meminta kepada Nabi Muhammad menikahi Aisyah, ada nggak yang bisa melarang? Coba kita berbicara logika ya. Ya bicara logika yang tadi, masuk logika nggak Tuhan mau isap tetek? Udah aku bilang Tuhan mau ngapain aja. Ya itu Bisa tidak aja. masuk akal, saudara. Kalau aku bilang Tuhan tadi, Pak. sabar, kalau Tuhan saja Anda katakan bisa isap puting, Ah. itu logikanya gimana? Logikanya di mana? Coba kasih Gini. masuk di otak saya ini. Oke lah biar agak cerdas kita ya. Jadi Kamu kan aja, Tuhan saya itu- sudah cerdas, saudara aja. Tidak, Coba tolong. Anda tolong Jadi gini. jelaskan kepada saya fungsi Ya. Tuhan Anda turun ke bumi isap puting itu apa fungsinya? Silakan. Sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan. Sebagai Udah Tuhan, aku bilang silakan. tadi, Tuhan jadi manusia. Itu sebagai Percaya. manusia. Kenapa dia Anda harus percaya jadi kan Tuhan manusia? jadi manusia? Kenapa dia harus isap puting? Lukas 11:27. Berbahagialah tete yang engkau isap. Pertanyaan saya, untuk apa tete itu berbahagia? Ini Untuk kan, apa? kau bilang kau cerdas tapi longor. Kau Lah itu mau dalilnya. memperbalikkan. Itulah Iya kan? dalil Lukas 11:27 itu dalil. Berbahagialah orang ibu yang melahirkan kau katanya. Kau Dan berbahagialah tete yang kau isap. enggak ada kau. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ibu yang menyusui kau katanya kan. Dan Itulah. dan tete yang kau isap. Enggak ada tete yang kau bisa. Cuma bagus. Saya lah. tunjukkan dalilnya boleh? Ini kan ini penistaan ini. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Gampang. Gimana? Oke, saya tunjukkan Yang dalilnya. menyusui kan bukan mengisap tete kan. Saya tunjukkan dalilnya. Nah, makanya kau kalau tujuan beragama hanya bisa menghina, sadari agamamu itu agama yang paling hina di bagus. dunia. Kami berbicara data. Bicara data, mana datamu? Tunjukkan Nabi saya coba menikahi 6 tahun. Mana datamu? Tunjukkan ke saya. Mana? Saya enggak Al-Quran. Longor. Itu namanya longor. Anda hanya Gimana? berbicara mengenai kebencian, kawan. Kau putar balikan ayat suci orang. Itu apa namanya pula? penistaan. Nggak ada. Kau laporkan di polisi kalau gitu. Kalau saya penistaan. Ketawa. Nih saya tunjukkan semua. Ya, siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu ya. Ya biar ku baca. Biar Ya, ku buat siap-siap kau malu. Bukan cuman kau baca, kau malu. Nih, ku putar kamera biar kau sadar. Agamamu ini agama lucu memang. Nih, tunjukkan kawan. Ku tunjukkan. Biar kau sadar. Gimana tadi? Gimana? Tunggu sabar. Saya tunjukkan supaya kamu tuh bisa baca. Biar ku besarin dan supaya seluruh Indonesia tahu. Ini. Ketika Yesus masih berbicara, di antara orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan Iya. apa ini? Dan apa? Dan nih. Apa? Bacalah. Dan susu
yang telah menyusui engkau. Kalau Di kita mana? lihat Di mana tadi? kalau di Di mana terjemahan tadi? lama, kalau di terjemahan lama jelas tertulis di sini, tuh. Berbahagialah dan tuh. Lihat. Iya, di mana ayatnya tadi Juma? Biar ku tengok dulu, jangan pula. Ini Lukas 11 nomor 27. Lukas 11 ya. Tuh baca tuh, nih. Lukas 11 Apa ayat ini? 27. Apa ini? Apa ini? Tete dan tete dan tete yang telah engkau isap. Ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nih, tak kasih Ada lihat. tete di situ. Oke, saya tunjukkan kata. Di mana ada tete di situ? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini apa ini? Ini apa ini bacanya ini? Ini ya Lukas 11 ayat 27. Di mana Ini kau apa ambil? bacanya ini? Ini apa bacanya ini? Ini apa ini bacanya ini? Nah, itu, Apa bacanya? Apa bacanya? itu datamu dari mana? Ini longor. Makanya kau belajar nih. Alkitab Sabda Lukas 11:27. Nih Alkitab Sabda. Nih, Ya sampai siapa? Jangan-jangan dari saksi Jehovah kau ambil. Saksi Yehova gimana? Ini terjemahan lama nih. Yang kau pakai ini dari apa ini? Terjemahan baru ini. 54. Terjemahan baru ini. Iya, terjemahan Ini. kau pakai terjemahan baru kan. Nih, kita lihat tete. Itu tete apa bilangnya situ ya? Nih, bahasa Yunaninya nih. Lukas 11:27. Yang dari mana kau ambil semua? Nih bahasa Yunaninya apa? Ini bahasa Yunaninya apa? Mastos. Artinya apa? Lukas. Artinya apa? Ya, ini. Lukas. Dada, susu. Ah, Susu. Itu lah, udah tahu itu Jumat. Susu apa ini? Apa ini? Apa ini? Bisa Apa ini? ngarang data enggak apa? Yang Ini, enggak. ini apa ini? Payudara. Bahasa Yunaninya apa? Mastos. Tuh, 31:14. 31:49. Mastos apa artinya? Payudara sambalu. Gimana? Saya tanya samamu, Tuhan iseng datang ke bumi isap tete itu ngapain? Udah aku lihat datanya kan? Alkitab Sabda kan? Nah, tuh udah. Bagus. Kalau nggak ngerti, kalau nggak percaya enggak pastilah ngarang-ngarang kau cuma. Kalau percaya, Kenapa saya nggak percaya? Itu tertulis di Bibelmu, kenapa jadi saya yang salah, bro? iya datamu itu kan data ngarang itu loh, data ngibul, entah dari mana kau ambil. Coba datamu kau tunjukkan. Datamu yang kau tunjukkan. Silakan. Buka Ini, kameramu. coba buka ya. Lukas. Buka kameramu, buka. Belum bisa Buka dibuka kamera. itu. Belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Paulus, kenapalah pengikutmu kayak gini kali, Paulus? Belum bisa dibuka ini. Lukas 11 ayat 7 biar aku bacakan ya. Ya, baca. Nah ini. Dari kita bilanglah dari apa? Dari ayat 27 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Susu itu tete gak? Maksudnya itu kan ibu yang mengandung engkau dan Iya tahu, tidak mungkin ada susu yang berjalan di aspal, harus ada ibu. Tapi dikatakan di sana dan tete dan susu yang engkau isap. Ayo. Jadi masalahnya di mana? Cobalah dulu. Masalahnya saya tanya sama saudara, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi isap tete? Udah aku bilang tadi, bukan jadi manusia. Iya, nggak ada urusan dia mau jadi kodok, dia mau jadi cicak, dia mau jadi ayam, dia mau sapi, nggak ada urusan. Yang saya tanya, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi ngedot? Udah dibilang tadi, kalau manusia pastilah. Loh, kok pasti pula dia kan Tuhan. Allah jadi manusia. Mana pula Allah jadi manusia? Theos jadi manusia. Habis itu dia nente. Pertanyaan saya, masuk nggak logikamu Tuhan turun ke bumi ngedot? Masuk logika lah. Nah, coba kau pikirkan, apa tujuannya Tuhan turun ke bumi isap tete?
Gini, Ini sekalian sekalian tetekku kalau mau ini. Nih, mana Tuhanmu sekalian? Kalau mau. diterangkan kau nggak mau. Loh, bukan masalah kau terangkan. Nah, Kau lihat di dalam di kitabmu jelas sekali di Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 29 30. Yesus datang dalam bentuk dewasa di tengah-tengah awan. Bisa pun dia, kenapa dia harus mampir Ya. dulu isap puting? Kenapa? Coba. Jawab saya. Kalau sudah dewasa dia datang, siapa yang percaya? Semua Nah, orang percaya, kan? kalau dia dewasa turun kan tidak bisa isap tetek, betul? Berarti lebih berat kita terus gimana? Bukan, ini kau yang membawa data itu. Coba dalilnya ada. Dalilnya ada. Kenapa Penyembah tidak Mesias dibilang? Belum palsu. tahu dulu. Tapi kau datang-datang menghina nabiku. Tidak ada Makanya saya menghina, kembalikan. gimana? Saya Ngarang, kembalikan samamu. Tuhanmu Ya. ternyata turun ke bumi ngisap puting. Sudah tuh bilang tadi semua muncul. Memang kau sudah bilang memang. Tapi kau tidak bisa menjawab sama aku. Bagaimana ceritanya ada Tuhan turun ke bumi, emut, kucing, tete, cucu. Pikirlah itu bang, pikirlah. Belum Pikirlah menikah itu, kau Bang. cuma. Pikirlah itu bang. Kau pikir itu Pikirlah masalah itu. kecil. Kalau udah menikah kau baru ngerti. Oh, ini Pikirlah itu bang, pikirlah itu bang, Menikah lah kau pikirlah bang. menikah. Pikirlah itu. Sekarang saya tanya samamu bang. Iya, iya. Sekarang saya tanya samamu. Di dalam Kristen berapa usia wanita bisa dinikahi? Ya kalau yang dewasa lah. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Ya kita kan dikasih logika, nggak mungkin kita. Yeay. Mana dalilnya kasih logika? Dikasih logika. Ya. Jadi kalau Jadi kalau Anda kau melihat semacam saudara, kau ini dua kalau orang muda Anda ya. melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di bilangan 31. Memang Kau memang pedis. terlalu berani kali istilahnya mengarang cuma yang enggak apa. Kok ya. jadi saya yang mengarang lagi? Oke. Oke, di mana buka ayatnya cuma. Jangan Kok jadi mengarang. saya yang mengarang lagi? Apalagi ini. Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Oke. Ya dibuka lah di mana ayatnya Ya. cuma. Oke, di mana itu? Anda Ya. Anda baca di dalam bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Biar kita lihat ya, Apa kita fungsi pendetamu? Apa fungsi pendetamu? Ya. Cuma nerima perpuluhan doang, kamu nggak diajarin Bible gitu? Wah, parah Ini juga kau ini. pendeta, tapi pendeta nggak jadi. Coba bilang berapa tadi? Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak Bilangan diajarin 31 rupanya? berapa tadi cuma? Itu mama Kita lihat gimana betul nggak? Orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke, cuma di mana bilangan berapa tadi? Biar bisa kau bisa dipercaya apa enggak gitu. Tadi kau menolak Lukas 11:27. Iya, udah, Tuhan itu udah lewat. menete. Sekarang bilangan tadi. Saya tunjukkan dalil, ternyata kamu nggak tahu. Sekarang Bilangan ada berapa dalilnya. tadi? Bisa Kamu nggak dipercaya si bukannya Juma ini? bukannya Nah, ini berapa insaf, yang bukannya mau bertobat, malah Kita lihat longor. dulu. 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Bisa nggak kita Malah lihat? longor kau ini. Hei, dibilang Coba, Tuhan mau gimana? turun ke bumi, isap puting Ayo. kau nggak percaya. Dikasih Bilang dalil, berapa masa tadi? ngeyel. Sekarang bilang saya berapa katakan tadi? samamu, kitabnya orang Yahudi diambil Tadi oleh kita agamamu. ngomong tadi kan. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Bah, parah Nah, kan, kali bah. tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu. Di mana mengambil di situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bunuh kan? Atau kau Bunuh. Jadi Terus terus kau bilang mana yang bayi tadi? terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan. Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Yang orang masih muda? perawan, yang masih perawan, yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi nggak? Kalau bayi nggak tergolong namanya juga orang muda dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tap. Tap itu tahu.
Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca. Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tap atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Udah Anak dibilang kecil, tadi sih, tetapi anak semua orang kecil, muda katanya. children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di Di sini barat orang muda. Tetapi orang semua muda orang apa muda. itu terjemahan yang salah. Bahasa Bukan. Ibraninya itu tap itu artinya anak-anak kecil. Haruslah kamu biarkan hidup bagi katanya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang cuma Saya buka kamera lagi boleh? dibilang Kau tanya dulu. Saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. tidak ada dibilang cuma. Enggak ada gimana saudaraku. Sudah Kau dibilang buka orang kamera muda. boleh? Biar kau Kau semakin pernah- malu. Saya izin buka kamera boleh? Biar semakin malu kamu. Bukanlah. Dah tahu Oke. kita ngawur dari mana, ngarang dari mana. Oke. Kita buka ya. Nah, Iya. begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Ngapa malu? Memang enggak tahu. Memang enggak- apa? enggak tahu. Apa? Apa? Makanya saudara, makanya di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat. Oke? Cuman di Indonesia ya ini, di Anak Indonesia bayi ini juga. agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas, oh sudahlah hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas. Rata-rata Apa? Gimana? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? itu Islam. orang apanya itu? Ya orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu enggak ada ajaran. Kalau itu kan oknum Iya. itu. Apa pula oknum ini? Nih. Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi Ah, semua orang muda orang di sini orang muda. Iya, terus Orang muda. apa lagi? Nah, kita lihat original teksnya kita lihat. Apa ini? Tap. Apa artinya tap? Anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak kecil. Iya, adalah Anak terjemahan kalau kecil. Anak Kristen ya, kecil. itu ngarang. Anak kecil, anak kecil, bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu Oke, sama tadi kamu. pertanyaan kau, Saya tanya kembali ke awal dulu, saudara, coba. saya tanya saudara, anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil cuma beda orang muda. Ini original teksnya nih. Nih, tap. Nah, itu terjemahan dari mana enggak tahu. Apa. Ini original teks bahasa Ibraninya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya bahasa aslinya bahasa Yunani. Pokoknya, aku ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Ibrani. Begitu masuk ke Ya. Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil, Mana ada anak-anak disuruh kecil, nikahi, tapi ambil anak-anak bagimu. kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan, ambillah untukmu. Ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang Nih. muda. Nah, Kau ini, terjemah nih. suka-suka biarkan Kau terjemahkan anak kecil. biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka kan apa menerjemahkan. Loh, kok jadi Kan saya? dibilang orang muda. Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bibel Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tap, tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah?
siapa yang keliru. Oke lah, kembali kita ke awal dulu. Bang Soma cuman meluruskan saja. Oke, kembali Kalau kita ada ke yang awal. Oke. kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana kita? Itu datang itu data mah udah dibilang orang muda, tapi kau bilang Yang mana yang betul, bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang, sorry, saya nggak menyebut Kristen, maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu Cuma- jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang dulu Anak aku kecil. tanya dulu kalau gimana. Anak-anak kecil, Coba aku tanya kecil dulu. Kau aja ngomong sekali. dari tadi. Hati-hati anak kecil. Oke. Ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar Iya. enggak? Ya. Udah. Sudah. Please. Ah, Sekarang kan- kita kembali itu kan- ke tema. Kembali ke tema Oke, ini. laki awal Saya. tadi. Jadi betul enggak? Penyembah menurutmu? Mesias palsu. Oke. Sudah, Kenapa sudah yang bang, pertama sekarang? sudah. Jangan lagi bahas puting, jangan lagi bahas perawan anak kecil, oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, Kita bahas jadi nih. jadi betulnya Penyembah- kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, nabiku Oke. Nabi Muhammad Ya, itu bersih. bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Tuhanmu itu Oke, sekarang terkutuk. udah kita enggak usah Nabi ke situ. Aku Muhammad, bertanya dulu aku. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Ah, berarti Tuhanmu gitulah. terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk. Ayo. Nanti ku terangkan, enggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini Juma. Sebenarnya yang dia terkutuk itu manusia, tapi Saya tidak mau tahu itu. Ah, kan, Di situ kalau dalilnya percaya, ada. diajarin enggak Dalilnya. mau. Terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang Tapi digantung, digantikan Yesus. faktanya yang digantung siapa? Ya kan Yesus menggantikan ente. Seharusnya itu yang digantung Faktanya saya. yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya anda ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutu anda. Tapi faktanya ente. yang dikutuk siapa? Seharusnya anda. Aku udah bilang Iya, ente. tapi faktanya yang dikutuk siapa? Ya Yesus menggantikan anda. ente. Jadi Yesus Itu. sembahanmu itu terkutuk, faktanya. bukan? Tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa? Semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Oke lah Juma. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Oke lah Juma. Nah, Imani udah. lah imanmu ya Juma ya. Jadi, Oke? jadi ya jangan Artinya menjelek-jelekan. Anda sudah Ini kan menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau tidak nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang enggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya. Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dinamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Jadi Karena kalau dibilang orang Anda muda, hanya kau terlanjur kan jadi Kristen anak aja baik nya. kan, biar membenarkan kan. Bukan Ya kan, kawanku. udah Saya dibilang orang memberikan muda. data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data Iya, itu data kan penting. dibilang orang muda kau bilang anak baik kan lucu kau juga. Bahasa Oh, Ibraninya itu yang kita Kristen. pakai. Anda Kalau saya pakar sudah tunjukkan di situ kata tab Kristen. artinya Ya, anak-anak kecil. Tapi Jadi Anda kalau malah mengatasi itu Anda orang- malah lari ke terjemahan. Sedangkan bahasa Ibraninya tab yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil.
Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti mereka di barat suka anak kecil, bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya, Itulah. Masya Allah. Turun dulu ya Jumaya. Iya, silakan Saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik. Banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako, biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak supaya tidak longor, datang menghina tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa sih? Miracle. Bukan Noise. saya deh. Bukan, Miracle. Bukan. Miracle? Halo Bang Edward. Bang Edward. Saya nggak bisa turun. Dirimu tunggu. Ya, halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi Bang, tadi Abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu Bang, akun yang satu moderator di sini. Keren kali Bang, materinya tadi di sebelah. Wah, keren. Luar biasa. Yang mana gurunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh. Ketangkis semua hujatannya. Ah, ini ada tamu nih. Yang tadi lagi. Anak Edan ini. Bukan anak Medan ya Bang, anak Edan. Ini tanda-tanda beberapa hidayahnya anak ini. Iya. Dia bilang tadi, katakan ke Rumbang Zuma. Saya turun ke Rumbang Zuma. Dia ikut. Mau dapat hidayah beliau ini. Rungkat, Iya, si Kian Santa udah rungkat. Disuruh pindah ke sini semua. Tapi nggak apa-apa lah itu. Biar tahu juga kau kebenaran tentang Bibelmu. Ya udah benar Bibelnya. Tidak lah itu. Mana ada ajaran Yesus menyembah kepada manusia? Ini yang disampaikan ini siapa ini? Kok gayanya kayak ini anak ini? Jangan kayak gitu. Mesias palsu tuh, ha. Yesus adalah Mesias Oh kirain dia masih palsu. diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang disembah oleh Kristen ini Mesias yang mana? Pintar sekali adikku ini. Wah, Lebih Manggil banyak dari adik dia. Abang. mantap kali narasinya. Ya Allah, suka kali aku. Lanjut. Silakan anak Medan, Bang anak Medan. Saya jambak yang lain. Kayaknya Saya sambil baca chat ya. oke, Bang. Silakan Bang anak Medan. Mesias yang disembah oleh umat Kristen ini Mesias mana? Sebab Mesias itu adalah orang yang diurapi. Nah, yang mengurapi Yesus itu siapa? Yaitu Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kalau original aslinya itu nggak ada kata koma, Bang. Sejak kapan ada koma? Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Iya betul manusia. Kok Tuhan? Nah, sekarang Mesias yang kalian katakan Kristus yang dikutuk di kayu salib menjadi bangkit menjadi Tuhan, ini siapa yang mengatakan seperti itu? Mesias mana yang kalian sembah ini? Apakah Yesus? Anak Bunda Maria? Iya, Bunda Maria yang lahir kota Daud. Nah, tunjukkan sama kami bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah anaknya Bunda Maria. Ya, Kang, bentar, Kang. Dinaikkan, Kang. Mantap sekali adik saya ini. Tapi belajar dari abang. Makanya Iya tadi dong. saya bilang narasi Bang Zuma nih agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kang, saya tadi mau teruskan di sana tapi lagi seru-seruan jadi saya turun Iya, nggak izin. nggak apa-apa. Moderator aja Gurunda biar dipantau. Oke, sip 86. Mana ini anak Medan kok diem mulu? Iya, cari yang coba ini C ini Kristen apa enggak? Kalau bukan Kristen saya turunkan. Kenapa kok si Mamora ngomong kalau Gurunda judulnya di tengah aja Gurunda, kasihan muka-muka mereka ketutup. Muka-muka jelek juga dipang-pang ini. Weh, Kores. Setidaknya kami Ini masih lihat. mau dong. Kores ini jenggotnya langka sendiri, Ikhwan. Kumis sama jenggot nyatu. Siapa yang punya kayak gini? Nggak ada. Oke, saya naikkan yang lain ya. Bang, anak Medan gimana? Apa bisa membuktikan bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias anaknya Bunda Maria yang diurapi oleh Tuhan? Ya memang dia. Ya tunjukkan. Tunjukkan gimana? Orang ayatnya ada dibilang telah lahir Juru Selamat di kota Daud, yaitu anak Bunda Maria. Terus menunjukkan apa? Iya, Mesias yang dilahirkan anaknya Bunda Maria itu kan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya secara dunia ya manusia. Secara Lanjut misi. bang, lanjut bang. Enggak, langsung lanjut. Nanti kalau ada ini saya luruskan. Kalau ada yang bengkok saya luruskan, kalau ada yang lurus saya bengkokkan. Masuk. Kalau nyamping gimana? Tidak. Oke, yang menjadikan Mesias yang dikutuk dan bangkit menjadi Tuhan ini siapa? Yang menjadikan Mesias, Itu adalah Tuhan siapa? ya memang dia Tuhan. Di dalam roh itu ada Makanya roh. saya bilang bukan buktikan loh bang anak, bang Medan. Bentar, aku cari ya, bentar. Itu lagi mencari. Oke. Ini yang mau minta naik ini yang mana? Yang mau minta naik ini typing Kristen lah. Biar kita naikkan gitu loh. Ini saya nggak tahu yang mana Kristen, yang mana Islam. Itu kira-kira perasaannya Bapak yang tadi itu gimana ya? Masih lurus jalannya kira-kira Bapak yang tadi? Yang di Komal Bang Zuma atau di Komal Iya. Akang? Yang tadi nih yang barusan turun, yang membahas tentang mau menghujat Nabi Muhammad. Oh iya, yang itu. Oh itu jadi pemalu Gurunda. Nanti dia besok-besok jadi pendiam dia. Dia nggak ceria lagi gitu karena Masih ke gereja kira-kira? enggak, dia ke gereja juga kayaknya alergi, dia bersin-bersin. Karena baru tahu yang disampaikan Gurunda itu kok faktanya semenyakitkan ini gitu. Jadi menyakitkan sekali. Terkutuk. Ya, dia langsung terdiam kan? Sampai lupa dia menghujat. Katanya. Sampai lupa dia menghujat. Langsung oleng dia. Langsung oleng dia. Langsung Terus jadi mantap. lucu loh. Dia langsung terdiam waktu abang baca datanya Galatia 3:13 terkutuk. Ya itu maksudnya begini, katanya langsung kan? Tapi faktanya yang terkutuk siapa? Nah, Kan apakah gitu. anaknya Bunda Maria? Yang disembahnya yang terkutuk. Harusnya kamu yang terkutuk. Iya harusnya, tapi faktanya siapa? Ya Yesus sembahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya bagus kalau dia masih mikir ya. Kalau dia langsung oleng, error. Teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, tunggu Bang Suma ya. Teman-teman kita akan jumpa di sana. Pingin silaturahmi ke Akhi Sugi. Yang ada di Pekanbaru, Api Riau. Tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di mana Dinda? Di Pekanbaru. Ini di Tarutung. Kok ketawa? Iya kan sekalian mau lihat apa? Salib kasih. Ya iya kan. Jauh kali. Tidak bang dari Jauh Golgota kali ke Tarutung. Pekanbaru pergi ke Tarutung, jauh kali itu.
Mendekat Ada itu. ya, ada yang satu Pekanbaru malam. nggak di sini di bawah? Ya aku orang bukan Banyak. Ada. Banyak. Jumpa kita. baru. Di mana dia Jumpa bukan kita. baru? Kebetulan ada undangan dari wali kota untuk silaturahmi. Mantap. Iya, ini di mana di Panam kah, Sudirman Kota kah? Pekanbaru. Sudah dibilang kita Bang Kores rutin. itu di Pekan Lama kalau Bang Kores itu. Bukan lama. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu. Iya. Intinya teman-teman yang ada di Pekanbaru nanti kita akan jumpa di sana yang mau silaturahmi ya. Ke Rumbai, Bang. Burung, baik. Binjai. Maju ajua. Jawablah anak Medan. Apa tadi? Kenapa Yesus katakan Tuhan gitu? Buktikan bahwa Mesias yang disalibkan, dikutuk itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya. Ya, tadi sudah dibilang. Gimana lagi jelaskannya? Bingung kok kan? Tunggu. Buktikanlah. Itu akibatnya apa, Dinda? Karena dia sangat benci kepada anak Maria. Iya, itu Kenapa serius. gitu? Ya, terus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu dikutuk? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan di mana tertulis itu? Yang perlu saudara pahami adalah iblis ketika Yesus ada di bumi, iblis itu dari sejak lahir loh. Dari sejak lahir ganggu Yesus. Sampai dia pada saat Yesus penginjilan, pada saat Yesus itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, iblis tidak tenang. Selalu harus merusak kemudian tatanan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Iblis selalu mengganggu. Iblis selalu saja merecoki ajarannya. Sampai pada akhirnya, begitu Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 24 itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jadi harus waspada supaya jangan disesatkan. Ada apa rupanya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan banyak orang yang kerasukan setan setelah Yesus itu terangkat. Itu penyesat itu kan iblis. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti mereka ini iblis. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Dan alat yang mereka pakai untuk menyesatkan orang itu adalah nama Yesus. Nama Yesus yang mereka akan jual. Nama Yesus yang akan mereka promosikan. Nama Yesus yang mereka akan jadikan sebagai dasar pijakan untuk menjual penyesatan itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggunakan nama Yesus hanya agama Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi kenapa kami bahas ini? Kami ingin saudara-saudara kami itu terselamatkan. Kenapa? Karena di kelas sekolah minggu dan juga di gereja, pendalaman materi tentang Bible itu sangat minim. Hei, Kalian kamu tidak yang minim dalam kamu, bukan kita. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah Nah, baca Al-Quran tak? Baca Alkitab juga tak? Sekarang kalau Satu ayat Alkitab, oke? Naik lagi si Natasha res ngamuk. jadi begini saudara Natasha, Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Oke, dia diutus sebagai juru selamat. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah baca Dia diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tetapi Anda kemudian adalah orang yang terjerat oleh oknum yang mengaku Yesus.
Anda terjerat oleh oknum tersebut. Anda boleh bangga, saya pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu poinnya. Kan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Tuh, jangan disesatkan. Ada apa? Ya. Sebab ngomong banyak orang. Tunggu, sabar, Boleh jangan emosi. Habis ini Anda ngomong. Jangan emosi ya. Relax. Relax. Kasih. Usap dada, jangan emosi. Usap dada, usap bagian sini, jangan emosi. Pelan. Oke, tenang. Anda aman di sini kok. Ini komal Islam. Anak-anak saya akan diam dan tak akan pernah ngomong ketika orang tuanya berbicara. Mereka orang tahu adab. Oke? Anda tenang di sini. Anda kami bimbing, Anda kami urut, kami relaksasi, kami urut Anda, kami pijit Anda supaya saraf-saraf Anda berfungsi dengan baik. Dengarkan. Yesus datang di Bukit Zaitun dan murid-muridnya datang, yaitu Bani Israel. Apa kata murid? Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kemudian akhir zaman? Si guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ada apa? Karena banyak orang penjual pecel tapi menggunakan racun. Tidak. Ada orang menjual HP bekas. Tidak. Ada orang yang menggunakan sertifikat tanah palsu. Bukan. Ada orang ngaku-ngaku pejabat ijazah palsu. Bukan. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang harus diwaspadai murid Yesus? Orang yang datang memakai nama siapa? Pak Bom? Bukan. Nama Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama dan menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Sederhana bukan? Sekarang pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tersebut? Silakan. Tunjukkan orang banyak yang sedang disesatkan itu. Disesatkan atas nama Yesus Kristus itu siapa? Banyak orang. Kalau Anda percaya itu ucapan Yesus, Anda harus percaya itu harus tergenapi. Kalau itu harus tergenapi berarti harus ada. Tidak boleh tidak ada. Harus ada orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus. Silakan Anda jujur terhadap kebenaran. Kita ditonton 3.000 mata memandang, belum lagi di YouTube. Silakan, kami diam. Mute-nya dibuka dulu, sis. Mute-nya dibuka terus ngomong. Sudah, saya cuma menyampaikan begini. Saya tadi dengar kamu cakap itu, Yesus itu manusia. Pas tuh, kenapa nama dia Yesus? Oke, saya kasih ayat Alkitab dengan kamu dulu. Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Udah, seorang anak lelaki yaitu harus diberi nama Yesus Kristus. Karena dialah penyelamat umat daripada dosa-dosa mereka. Ada ayat Alkitab. Jadi kamu jangan membaca sampai itu tidak habis. Pelanggaran kores kok bisa. Perlu saya tunjukkan Alkitabnya? Saya bertanya, saudari, saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus itu? Tunjukkan kepada kami. Nggak perlu kau ajarin saya Bible, nggak perlu. Kamu belum lahir, kakekmu aku yang ngajarin Bible. Nggak usah ngajarin saya Bible. Kamu boleh buka Alkitab Matius 1 ayat 21. Kamu baca. Dari mana Yesus itu dan kenapa Yesus itu diberi nama Yesus? Kita tidak sedang bahas itu. Bukan tak bahas itu. Kamu tadi bertanya seperti itu. Saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Itu loh, Dek, yang saya tanya. Ada, saya cuma dengar kamu cakap seperti itu tadi. Sekarang pertanyaan saya itu, Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan ini mengatasnamakan Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya, Dek. Silakan. Saya ayatnya. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Silakan. Tidak, saya buka Alkitab. Iya, silakan. Bible, jangan buka Alkitab. Al-Quran larinya nantinya. Sama Bible apa beda? Beda. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Jangan nipu-nipu di sini.
Nggak ada samanya, ada aja penipu ini. Tidak ada. Dari mana kamu dapat kata Alkitab ini? Dari mana? Dari mana kamu dapat kata Alkitab? Hei, Alkitab itu yaitu Bible awal dari mulai. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab ini, Dek? Hei, jangan modal teriak-teriak, jangan mentah-mentah makan anjing, teriak-teriak di sini. Dari mana? Dari mana? Bible itu bahasa Al-Quran. Alkitab itu bahasa Quran. Sejak kapan Bible bahasa Al-Quran? Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika al-kitab. Mana bahasa original teks kitabmu bahasa Yunani? Mana, coba tunjukkan kepada saya. Bahasa Yunani Alkitab mana? Jangan jadi penipu. Nah, inilah akibatnya kalau jadi sudah disesatkan, ngomong dengan kentut sama. Ayo. Nggak usah lari ke situ. Sebut kata kitabmu itu Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Jijik saya dengarkan. Oke, surat kabar dari Yunani kok dibilang Alkitab. Enak kali. Coba kamu buka di Biblemu Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Jawab. Kami di sini mau mencerdaskan kalian. Mencerdaskan kalian itu, menyadarkan kalian. Silakan. Kami tunggu. Tadi kok Dinda Kores kena pelanggaran loh. Langsung kena depak dia. Pak. Tapi di bawah nggak ada lagi. Kan ada 2 tuh akunnya tadi di bawah, Bang. Nggak ada, saya tengok. Coba dipantau deh, dipantau lagi. Ini nggak anti rungkat, Gurunda? Enggak. Oh. Bang Suma nggak ada anti rungkat. Mau dibayar dari TikTok manapun nggak ada. TikTok memang hebat. Mana? Menunggu dia, saya sapa dulu yang baru masuk, Bang, biar tahu kita yang masuk ini Kristen apa enggak. Siap. Murni Purba. Halo, Kak Murni. Strawberry. Halo, Bang. Tadi minta naik kan? Selamat pagi Bang Suma. Ya. Pagi. Ya, pagi. Agama Kristen ya, Bang? Pengenalan saya dari Manado Bang Suma ini. Oke, saudara. Iya. Ini cuman karena saya Agama apa, Bang? sudah banyak. Iya, saya mualaf Pak. Baru mualaf. Jadi saya mau ini sama Bang Suma ya. Siap. Saya minta sama Bang Suma karena di daerah saya kan Bang Suma tahu. Iya. Tapi di sini masih kekurangan untuk orang yang bimbing mualaf Bang. Gimana Iya. itu? Iya. Karena Betul. karena daerah Betul. saya masih minim untuk bimbing orang-orang mualaf. Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi ya ini di mana, di Manadonya di mana, Bang? Jauh dari saya di masjid. Manado jauh Bang, jauh. Oh, Gitu. jauh Saya dari di masjid. Minahasa Utara Bang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Majelis Karena Ulama Indonesia bisa dengar ini ya, supaya bisa mendatangkan ustadz Iya. atau pembimbing Iya, agama karena gini Islam. Bang. Iya. Saya dari keluarga saya cuman saya yang mualaf ya Bang. Jadi Allahu Akbar. ini agak susah, saya minta untuk gimana caranya Bang ya, supaya bimbing ada seorang yang mau bimbing kami yang mualaf Iya. di sini. Betul. Iya, karena semua yang jadi mualaf kan biasa nonton Bang Suma. Nggak perlu naik lagi Bang, nggak perlu tanya Bang. Sudah ngerti semua. Iya, Udah iya. tahu semua apa yang Abang ngomong ya. Karena saya juga belajar Bible Bang. Saya belajar Bible. Iya gitu. Jadi Masya Allah. cuman itu apa kendala kami yang ada di sini Bang. Itulah Bang. Kami masih jauh dari tempat ibadah. Iya, iya, iya. Ini PR buat kami ya, sahabat. Iya. Yang pada intinya tujuan pertama kali, salah satu visi misi dari Apologet Islam ini adalah memang untuk merangkul semua teman-teman mu'alaf, menjaga mereka untuk mereka tidak kembali kepada agama lama, tetapi tetap istiqomah
Ini PR kami, makanya sedang diupayakan Apologet Islam Indonesia ini berubah status menjadi organisasi. Nanti kalau sudah menjadi organisasi, maka cakupan Apologet Islam Indonesia itu semakin meluas dan semakin kuat. Gitu Abang. Gini Bang, Namun, ya. Mas ini saya mau bilang Bang, saya tidak mau menjelekkan agama saya. Yang pertama saya tidak mau. Iya. Tapi di sini saya belajar Bible, belajar akal gitu Bang. Iya. Iya, iya. Jadi tapi yang susahnya di sini itulah Bang, jauh dari apa bimbingan gitu. Di tempat kita ada Muslim. Di tempat saya ada sih Bang, tapi bisa dihitung jari Bang. Enggak ada masjid. Tuh. Masjid jauh Bang. Cuma di Kalau di tempat-tempat tempatnya tertentu. Abang, kira-kira bisa nggak masjid di situ? Susah. Susah Bang. Sudah pernah diperjuangkan untuk mau sholat tapi nggak bisa Bang. Alasannya? Ya Abang kan tahu kalau di Manado gimana Bang. Oh iya, paham. Gitu. Paham kan Bang? Nggak usah Iya, diceritakan paham. tapi Siap, Abang paham siap. kan. Paham. Iya. Tapi cuman minta kalau di daerah-daerah yang misalnya di manalah buka untuk kayak cabang dari ini ya, untuk pelajaran untuk orang-orang yang mualaf. Kalau Agar Tomohon jauh. ilmunya tambah. Tomohon nggak jauh sih Bang kalau Tomohon. Di situ kata kawan kita Kebetulan ada masjid besar. Ya, kalau Tomohon kebetulan saya asal dari sana Bang. Allahu Asli. Akbar. Iya. Iya. Mungkin bisa nanti dari mungkin Abang ini sekali-sekali Iya. boleh jalan ke Masjid Tomohon itu. Itu katanya banyak ustadz kita yang ini. Mungkin bisa Abang sampaikan keluh kesahnya di sana. Sampaikan saya seorang mu'alaf Iya. yang kemudian ingin belajar. Kalau bisa ada kekuatan dari masjid yang ada di Tomohon ini untuk membentuk tim ke wilayah tersebut. Minimal ada yang bisa mengajarkan sedikit tentang Islam di sana, pelan-pelan. Iya Bang. Ini Bang saya cari kesempatan untuk ngomong tapi baru ini saya dapat naik gitu. Alhamdulillah. Jadi, Saya follow Yang ya, mau Bang. saya sampaikan itu Bang. Iya, di follow Bang ya. Saya- Ya karena akun masih kecil, baru Oke. juga main TikTok ya Bang. Oke. Kebetulan ini Bang ya. Cuman itu Bang saran saya, karena saya sudah mualaf dan saya janji saya tidak akan pernah menghina agama yang lalu, karena saya belajar sendiri dari Bible dan dengar-dengar Bang Suma itu juga saya belajar. Oh ternyata apa yang Bang Zuma katakan itu masuk akal semua. Nggak ada yang miss ya. Masya Allah. Oke. Iya, gitu Bang. Terima kasih Bang. Tapi untuk mualaf saya bilang sama Abang, kalau untuk keluarga saya baru saya yang mualaf Bang. Oh iya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya Bang ya. Bang Strawberry, terima kasih. Saya mohon untuk izin menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buya Rizal, Hadir Bunda. Islam Kristen. Oh, saya Muslim. Islam ya Bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. 222. Triple 2. Islam Kristen. 222. Anda tadi sudah saya turunkan, minta naik. Woi, kenapa turun? 222. Turun. Ya, selamat siang Bang Belajar. Kapan kita syahadat Bang? Selamat siang Bunda. Ya. Selamat siang, terima Kapan kasih. ini? Masih mengimani Yesus itu. Oh, masih. Ini saya ya masih Bunda, sementara ini masih dulu. Tadi mendengar pembicaraan Bang Juma dari awal ya, dari pertama dia muncul. Tadi itu sempat ada perhujatan di antara kalian berdua ya, yang mengatakan mengenai Siti Aisyah itu ya, itu ya Bang ya. Iya. Yang satu mengatakan bahwa merendahkan
Nabi Muhammad seakan-akan ausek atau seakan-akan pedofilia. Saya sebenarnya nggak setuju. Kalau pendapat saya pribadi bukan seperti itu. Karena pemikiran saya gitu ya. Saya memandangnya bukan dari segi agama sih ya. Kalau memang Nabi itu memang seperti itu, ngapain juga mana kecil? Toh banyak deh istri-istrinya. Gitu bang. Tapi saya juga, ini pendapat saya ya bang ya. Ya tolong nanti abang dibantah atau ditambahi. Saya juga nggak setuju sama pendapat abang. Pendapat abang itu waktu itu katanya apa Cina? Siti Aisyah itu untuk apa? Untuk mengingat ayat Quran ya bang ya. Begitu, Hadits bang, hadits. Oh hadits, sorry hadits ya. Saya juga nggak setuju dengan pendapat abang juga karena pemikiran saya begini bang. Kalau misalkan cuman begitu doang, toh masih ada istri-istrinya yang lain atau saudara-saudaranya Nabi juga yang bisa mengingat. Nggak perlu seorang Siti Aisyah yang masih kecil toh, yang masih maksudnya ibaratnya anggap aja umurnya 9 tahun, kan masih ada wanita-wanita desa yang lain, entah istrinya yang lain, entah itu saudaranya gitu. Justru saya punya pendapat begini bang, kalau boleh ya bang, mau kain pendapat ya bang ya, Bung Juma ya. Saya menganggapnya karena pendapat kalian berdua itu yang di atas menganggapnya dari segi agama aja, tidak memandang bahwa Nabi itu juga kan seorang khalifah, dia itu seorang pemimpin. Jadi saya memandangnya begini bang, mungkin dia menikahi itu untuk mempersatukan umatnya bang, gitu. Jadi kan kita tahu bahwa Aisyah itu kalau saya nggak salah istrinya Abu Bakar ya, sahabatnya pengikutnya lah. Lalu dia pun menikahi Hafsah yang dari Umar itu. Lalu dia pun menikahkan anaknya dengan Ali. Jadi untuk mempererat gitu atau untuk menjaga posisinya lah bang. Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad itu seorang manusia juga dan kebetulan dia seorang khalifah pertama. Jadi dia harus melakukan seperti itu, gitu bang. Gimana pendapat Bang Juma seperti itu? Iya. Jadi kalau dikatakan ada wanita lain yang bisa menghafal hadits, buktinya nggak ada. Tidak ada wanita lain yang kemudian menceritakan tentang hadits, ya. Sama seperti Siti Aisyah, istri beliau. Jadi karena petunjuk Allah kemudian sehingga beliau menikahi Siti Aisyah. Cuma Nabi Muhammad ini tidak memiliki celah yang bisa diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, sehingga mereka mencari-cari apa yang bisa menjadi hujatan atau hinaan yang bisa menyakitkan hati umat Islam. Iya, saya pun setuju. Tidak gini bang, saya pun setuju ngapain Selesaikan dia. dulu bang. Oh ya silakan bang. Ya kan biar dapat poinnya. Oke silakan. Bang Zuma lanjut. Iya, seperti itu adanya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berpikir tentang orang-orang yang membenci dirinya, nggak pernah. Dia tetap aja menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad tidak mengenal mereka yang menghujatnya. Nabi Muhammad tidak kemudian melakukan apapun terhadap mereka yang menghujatnya. Mereka aja yang menghujat ini yang sibuk sendiri menceritakan tentang apa yang kemudian mereka anggap bisa merusak tatanan ajaran agama Islam. Tapi itu enggak. Iya, jadi seakan-akan saling hujat, saling serang lah, saling menginikan ya bang ya. Saya tidak sebenarnya posisi saya itu kan tadinya bertahan. Iya, saya perhatiin dari awal kok bang ya. Dan saya memberikan data, saya memberikan dalil. Nah, kalau saudara-saudara Kristen yang sifatnya penghujat ini, harusnya mereka belajar dong. Kakek dari Yesus itu kan ada yang punya pasangan sampai 1000 orang. Ada yang 600 orang seperti kakeknya Daud. Sekarang bisa nggak kita tahu ceritanya istri pertama, istri kedua, sampai istri yang ke-100, bagaimana rumah tangga mereka? Sulaiman ya bang ya, Salomo. Iya, Salomo dan juga Daud. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak saudara penghujat ini menguraikan istri pertamanya seperti apa, dalam rumah tangga mereka, istri kedua, ketiga, kelima, sampai yang ke-100, yang ke-150, yang sampai ke-200, yang sampai ke-300. Bisa nggak mereka menguraikan? Nggak bisa. Tapi toh dari seorang Daud bisa punya turunan menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi adalah timpang ketika Nabi Muhammad dicercah karena Siti Aisyah. Sementara kakek yang mereka sembah, dari yang mereka sembah itu
mengintip istrinya orang mandi, berseba, lalu lalu kemudian terjadi petak-petok, lalu dijadikan istri, bahkan suaminya mati dibunuh. Diperintahkan kemudian untuk ikut perang agar suaminya mati, agar bisa petak-petak dengan. Tapi bukan yang seperti itu yang kita cari. Kami ingin berdiskusi itu yang betul-betul ilmiah, berdasarkan dalil dan rasional. Nah, kalau yang terjadi perintahnya mana nabimu gini. Nah, muncul keadaan yang tadi. Kalau saya katakan Yesus melakukan hal yang seperti itu dan itu adalah Tuhannya dia, kan buktinya dalilnya ada. Di dalam bilangan kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen kan dalilnya ada. Ambillah anak-anak kecil bagimu yang masih perawan. Itu kan perintah. Jadi tidak ada, saya hanya bertahan, bukan saya menghina, saya hanya menunjukkan data. Supaya teman-teman penghina penghujat ini lain kali ngaca. Oh ternyata kalau kita menghujat dari sisi ini ada pembelaannya, ada lawannya yang sangat menyakitkan gitu loh. Jadi hentikan itu, pelajari Islam dengan baik, pelajari Bible dengan baik. Itu jauh lebih bagus. Ya harusnya berpikir jangan berani mencubit kalau nggak mau dicubit ya Bang ya. Nah itu dia. Ya. Tapi kalau Gitu, saya mah saudara. pendapat saya pribadi kan karena saya punya pendapat yang tadi itu, yang seperti tadi itu, karena saya berpikirnya begini Bang, bukan dari segi agama, entah agama dari agama Muslim, entah itu dari agama Kristen. Saya berpendapatnya secara logikanya, karena pemikiran saya begitu. Oh iya. Belajar gak ada Kenapa Bang? Kenapa Bunda? Kenapa Bunda? Halo. Iya kenapa Bunda? Lanjut. Ya, saya kan berpikirnya begitu Bang. Jadi untuk mempersatukan umatnya sambil jaga posisinya, karena kalau kita mandang Nabi, urusan agama memang itu Nabi, tapi kita juga harus memikirkan bahwa Nabi Muhammad pun manusia. Dia itu kan khalifah pertama kan sebetulnya dia harus menjaga. Contohnya kan sama para sahabat yang lain, karena tidak ada seperti itu kan, khalifah-khalifah yang lain mulai dari Abu Bakar sampai ke Ali kan kejadiannya kan seperti itu. Nah kalau Nabi kan sampai ke akhir hayatnya kan tentram gitu Bang. Begitu Bang. Saya pemikirannya dari segi logisnya gitu aja. Bukan dari segi Ya, agama. memang betul. Salah satu hikmahnya itu adalah mempersatukan kemudian suku-suku yang ada pada zaman itu. Nah itu maksud saya Bang. Gitu. Ya, sehingga terjadi perdamaian. Iya betul itu maksud saya. Jadi bukannya saya mau pikirannya maaf ya, bukannya pedofili itu mah karena itu, bukan juga karena hadits, karena kalau yang hadits itu saya pikir toh masih punya ada istri yang lain, ada saudari-saudarinya yang lain gitu. Bisa aja gitu kalau mau kan bisa aja begitu Bang maksudnya. Iya. Oke. Begitu aja Bang. Silakan Bang. Lanjut. Oke, sip. Ada Dinda Pera Istar di bawah tapi nggak minta permintaan. Iya, dia nggak mau naik kalau yang itu Bang. Tadi saya sudah jambak. Oh. Siapa yang jambak aku? Aku masih tidur. Aku yang jambak Bang Handi. Karena tahu aku masih tidur, makanya saya jambak. Biar tidur aja di atas Bang. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Akang. Tapi Bang Juma kalau boleh berpendapat ya, bahwa sebenarnya yang memulai ini semua adalah mereka. Mulai dari sejarah Belanda masuk, Belanda yang memulai agresi ini. Sampai ke keturunannya sekarang yang kita nikmati di media sosial. Caranya berbagai macam cara. Baik secara redaksional, terjemahan, maupun secara akrobatik cara menyampaikannya. Ini mereka tidak akan pernah berhenti sebelum dunia ini kiamat. Karena memang sudah ditakdirkan bahwa mereka itulah memperkuat iman kita semua. Bagaimana mereka berusaha supaya saudara-saudara muslim murtad itu nggak pernah berhenti dalam 1 kali 24 jam bekerja dengan berbagai cara. Baik secara halus, secara kasar, dan secara tekstual. Yang mana yang ada di terjemahan itu cara yang paling licik menurut saya. Sebagaimana yang dibahas Banjuma dari awal, pertanyaannya dari mana kamu ambil kata Alkitab? Itu cara licik gitu loh, cara licik yang kita tidak sadari. Banyak ustadz tidak tahu hal ini,
banyak ustadz tidak setuju dengan hal ini, tapi tetap Bang Juma sebagai panglima ya terus berjuang kita meluruskan mereka, terutama memperkuat akidah intern bahwa jangan sampai terpengaruh istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Itu. Semoga kita terus berjuang, semangat, jangan sampai putus asa. Makasih. Sama-sama. Masya Allah. Baru masuk ya Bang. Welly, John. Halo John. John Daus, Welly RDJ. Welly. Halo John. Halo. Ya Bang John, selamat Assalamualaikum. malam. Oh. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak nyimak aja tadi kepencet saya. Oke. Saya izin turunkan ya Bang. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. thank you. Waalaikumsalam. Welly. Halo Kak Welly. Halo Kak. Halo. Firdaus, tempatnya Bang Zuma udah tarahim. Udah terdengar. Ya? Udah tarahim. Ngaji-ngaji. Mau Jumatan. Astagfirullah. Mau zuhur. Bunda, saya boleh nanya lagi sama Bang Juma, Bunda? Ya, sebentar Mumpung saya belum sapa ada. dulu yang baru Oh, masuk boleh, biar enak. boleh. Sebentar. Firdaus, Sapire. Halo, Fir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bang. Abang Nois. Sorry. Aku Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapi. Aduh. Ya, silakan Bang belajar. Sapinya nggak ada. Oh iya Baca Bunda. silakan. Oke, makasih Bunda. Oh iya Bang, ini Bang, beberapa hari yang lalu itu Abang pernah tampil, saya dengar dari awal yang menceritakan mengenai Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Warokah ya Bang. Cuman waktu itu tuh Bang Jumanya lagi sibuk gitu. Jadi udah ditinggal terus siapa itu anak buah, terus ada berita yang di Bandung itu tuh, yang kasus di Bandung itu jadi rame. Nah saya tuh mau nanya sesuatu Bang soal itu Bang, baru dengar separuh. Jadi begini ya Bang, kesimpulannya ya, yang saya dengar dari paparan Bang Juma kan begini, bahwa Nabi kan menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan memang sudah beberapa kali sebelumnya suaminya meninggal gitu ya. Lalu kan waktu itu kan belum dapat wahyu ya Bang ya, maksudnya masih biasa lah, belum dapat wahyu gitu. Nah setelah dia dapat wahyu di Gua Hira itu kan lalu ada cerita, ada kisah-kisah lah, ada apa ya, ada hadits seperti itu. Lalu kan akhirnya dikasih petunjuk sama Warokah itu ya Bang ya, benar nggak Bang? Iya betul. Nah berarti menurut Abang ada nggak pengaruh kekristenan dalam ajaran Nabi Bang? Pengaruh gitu. Jadi gini, sebenarnya gini saudara, maaf saya harus jujur bahwa Kristen itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama yang muncul di barat, yang diajarkan kemudian kepada orang-orang Roma dari hasil evaluasi terhadap terjemahan Septuaginta dari kitab Tanak, kitab Tanak jadinya, yang tadinya Taurat saja, kemudian merembet kepada kitab-kitab Tanak yang lain. Jadi hasil evolusi dari terjemahan kitab Septuaginta ini yang dicocokkan kepada buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal seperti Matius, buku Yohanes, buku Markus, itu kan tadinya tidak ada nama-nama penulisnya. Belakangan baru muncul. Nah itu dikawinkan, dicocokkan, lahirlah agama Kristen ini. Kristen itu bukan agama samawi. Kristen juga itu bukan Nasrani. Nah sedangkan Khadijah itu adalah Nasrani. Oh itu Nasrani Bang? Iya, beliau bukan Kristen. Nah, jadi ini yang harus tapi itu materinya yang sangat mendalam kalau itu kita ingin kaji. Jadi Yahudi dan Nasara itu adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah pencipta langit dan bumi, dan juga mereka memiliki utusan-utusan masing-masing. Kalau Yahudi ada Nabi Musa, kemudian kalau Nasara itu ada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu nanti muncul
di abad keempat untuk mensahkan kemudian agama yang diambil dari yang tadi yang saya katakan, hasil evolusi daripada kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Maaf bang, motong bang. Berarti Iya. Nasrani itu sama Kristen itu beda ya bang? Beda. Oh. Beda. Dari ini segi apa contohnya bang? Maaf bang. dari segi ajaran. segi ajarannya. Kalau Nasara itu ajaran yang dikhususkan oleh Allah dari Nabi Isa untuk kaumnya. Al-Quran menjelaskan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, kenapa ada di dalam Bible cerita seperti misalnya Yesus berkata dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena memang penulis-penulis Bible ini adalah orang yang mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Nabi Isa dengan kaumnya Bani Israel. Nah, penulis-penulis ini menceritakan hasil itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel disimak oleh penulis. Dikumpulkan cerita itu oleh penulis. Bukunya kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Roma. Maka lahirlah Biblika. Yang ada di tangan saudara kami Kristen hari ini. Seperti itu. Jadi Nabi Isa atau Yesua atau Iso dalam bahasa Aram itu nabi yang spesial untuk Bani Israel. Makanya di endingnya nanti di Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Allah di sana? Apa yang mereka orang kafir sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka nanti, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia itu akan diingkari oleh oknum yang disembah selain daripada aku. Nah, kebenaran Al-Quran ini seperti yang saya sampaikan bahwa penulis Bible itu adalah wartawan-wartawan yang mencatat tentang peristiwa yang terjadi. Ucapan Yesus, ucapan oknum lah, ucapan oknum yang datang sebagai nabi bagi Bani Israel, perbuatannya, kesepakatannya, tindakannya, itu dicatat oleh mereka. Sehingga muncul pengakuan bahwa memang Yesus, nih oknum, diterangkan di dalam Bible, Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti benar Al-Quran dengan mengatakan itu. Kenapa dia ada kesamaan? Karena itu tadi, wartawan yang melakukan penelitian tentang ajaran oknum tersebut. Nah, orang Kristen menyebutnya Yesus, kami menyebutnya Yesua Hamasiah. Apa pembedaannya? Apa perbedaannya? Sumber berita ini yang berbeda. Islam sumbernya langit, yang mewahyukan adalah yang maha melihat. Kristen sumbernya adalah wartawan yang hidup pada zaman itu mungkin, atau yang lagi mengumpulkan berita-berita yang terjadi pada zaman itu. Jadi ada kesamaan gak? Ada. Satu berita dari wartawan, satu berita dari sang yang maha melihat. Nah, mana yang kami imani? Tentu dari wahyu Allah. Oh, mungkin Nabi Muhammad melihat dari kitabnya orang Kristen? Itu mustahil. Nabiku tidak bisa membaca. Nabiku tidak pernah kemudian ke museum. Nabiku tidak pernah melakukan daftar pustaka. Nabiku tidak memiliki kemudian cerita dia belajar sama siapapun. Itu nggak pernah. Semata-mata wahyu datang, ilham datang kepadanya, lalu disampaikan kepada kaumnya. Belakangan muncul di meja akademisi Islam dan Kristen membedah tentang Al-Quran, sejarah tentang kekristenan, sejarah tentang Nabi Isa, sejarah tentang Yesus. Ini yang muncul di permukaan. Al-Quran menceritakan pada hari nanti, hari akhir nanti, apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, oknum yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Benar tak Al-Quran itu? Ternyata betul. Matius 7:22, Yesus memusuhi orang-orang yang menyembah dia. Apakah mereka Nasrani? Bukan. Nasrani itu ditanya. Ketika mereka ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, nahnu ansarullah, kami pengikutmu, kami muridmu yang akan menolong engkau untuk melanjutkan ajaran agama Allah. Bagaimana tentang kisah ini? Ada kaum yang katanya mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, yang dihabiskan, yang dibasmi oleh kelompok lain. Arius musnah, dibasmi oleh
kelompok yang mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kelompok Hawariyun dihabisin oleh mereka yang dikatakan oleh Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, lagi-lagi saudara, dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2, 18, 19, adanya antikristus yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya jelas sekali. Begitu juga di tengah-tengahmu ada seorang nabi-nabi palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu betul. Apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu betul. Ketika Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, engkau nabiku yang kuutus tanpa ayah ke tengah-tengah kaum Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, lagi-lagi wartawan menuliskan cerita itu. Yohanes 12 nomor 49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Berita dari langit dan juga berita dari wartawan, dari bumi. Nabi Muhammad tidak hadir sampai saat itu. Kenapa beliau tahu? Karena itu bisikan, wahyu, ilham dari pencipta. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Wahai Tuhanku, aku hanya mengajarkan kepada kaumku untuk menyembahmu. Aku tekankan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lagi-lagi wartawan menuliskan. Apa kata wartawannya? Yohanes 4:22, Yesus berkata, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 20, wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana posisi Kristen? Belum. Posisi Kristen, ketika kita runut nih, seluruh ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Injil, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, terkait dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau kita kumpul ayat-ayat Al-Quran itu, tidak akan pernah bisa menghantarkan kita untuk menjadi Kristen. Oh, wajar, itu Quran. Bagaimana dengan Bible? Begitu juga. Seluruh ucapan Yesus yang tinta merah dari 4 kitab kanon, kalau kita kumpulkan dari A sampai Z, tidak akan bisa menghantarkan manusia menjadi Kristen. Lalu, yang menjadikan orang menjadi Kristen itu apa? Ketika muncul cerita-cerita lahirnya Kristus dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah munculnya Kristen pertama kali. Ketika Paulus berkarya, menuliskan 13 kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, disitulah Kristen punya ruang untuk berkarya. Tapi di dalam pengajaran Yesus, tidak akan mungkin. Ada 2 hal. Ketika Nabi Isa datang, kata Al-Quran, dia berfirman, dia bersabda, dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, yang difirmankan Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mempraktikkan kemudian mujizat-mujizat di depan Bani Israel, biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati, biiznillah. Menghidupkan lumpur menjadi burung, biiznillah. Orang buta melihat, biiznillah. Semua atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan Bible? Apa kata wartawannya? Ternyata 2 aspek yang dibawa oleh Yesus sebagai senjata untuk menaklukkan Bani Israel pun ada. 1, ucapan-ucapan Yesus. Apa yang dikatakan? Yang tadi itu. Yohanes 14:24. Firman, perkataan, kesaktian yang keluar dari mulutku ini, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Berarti skala perkataan Yesus tinta merah ini hanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti benar Al-Quran. Kemudian yang kedua, di sini Kristen gagal. Kristen tidak mampu menunjukkan Yesus ini Tuhan, karena ketuhanan yang diusung oleh gereja terhadap Yesus karena ucapan-ucapan Yesus.
Apa dibilangnya gini? Salah satunya adalah anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Akulah guru dan Tuhan. Ternyata itu semuanya hancur lebur oleh pengakuan satu kalimat dari Yesus. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketuhanan Yesus ditopang oleh perkataan gugur. Kristen hilang kendali di situ. Tinggal satu harapan. Apa itu? Mujizat-mujizatnya Yesus. Oh, Dia Tuhan, Pak. Kenapa Dia Tuhan? Buktinya Dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu Dia membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh melihat, berjalan dan seterusnya. Ini tinggal satu harapan ini. Tapi apa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segera kemudian gagal Kristen. Dua-duanya gagal. Rupanya yang membuat Kristen menuhankan Yesus dari faktor perkataan gugur, dari faktor mujizat juga gugur. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, semua itu hanya bukti kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan menyelesaikannya. Selesai. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang engkau tahu. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuat Kristen bertahan menuhankan Yesus, di mana dua unsur senjata yang dibawa ini ternyata justru membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Al-Quran lebih benar. Biiznillah, biiznillah. Kekuatan yang digunakan oleh Kristen untuk bertahan tinggal satu. Apa itu, saudara-saudara? Oknum yang mereka sebut Roh Kudus. Ini yang membuat mereka bertahan. Pertanyaannya sekarang adalah, Roh Kudus, Roh Suci mana yang mengajarkan makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah Kristus? Roh Kudus mana yang menghantarkan seperti itu? Roh Kudus mana yang membimbing bahwa utusan Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas salib? Roh Kudus mana yang mengajarkan kemudian bahwa seluruh makanan yang diharamkan itu halal? Roh Kudus mana yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang menghantarkan Bani Israel selamat sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon, kotoran, sampah. Roh Kudus mana yang menghantarkan manusia menajiskan diri mereka dengan makan-makan yang diharamkan, yang diatur dengan ketat oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Tinggal satu ini. Makanya setiap saya berdiskusi dengan orang Kristen, maaf nih, kala data sudah pasti, argumentasi udah pasti. Di mana kemenangannya? Ketika dia mengatakan, kamu bisa berkata seperti itu Bang Suma karena di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Cuman itu doang. Akal sudah nggak berfungsi lagi, udah kalah dia. Tidak ada. Ritme penyampaian sudah tidak berlaku. Dalil yang dibawa sudah usang, dihantam semuanya oleh Yesus itu sendiri. Hidup kekal, bukankah yang kita kejar itu adalah hidup kekal? Kristen ke gereja mencari hidup kekal. Islam ke masjid mencari hidup kekal. Kenapa kita lupa konsep resep yang Yesus dengan terang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3? Apa kata Yesus? Sederhana kok. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Subhanallah. Islam jauh dari Yesus. Islam bukan kaumnya Yesus. Islam tidak menggunakan kitab yang menceritakan Yesus, perihal Yesus dari A sampai Z. Oleh Islam gak pakai. Islam bukan hidup sesama Yesus. Islam jauh dari Yesus. Tapi kaidah keislaman adalah Yesus Rasul Allah bagi Bani Israel. Menurut Yesus, Islam selamat gak? Selamat. Kenapa? Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri yang datang ke tengah Bani Israel adalah Rasul yang mulia, utusan Tuhan. Islam selamat? Selamat. Bagaimana dengan Kristen? Apakah orang Kristen mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Mulut mengatakan, iya. Yesus ini siapa? Tuhan. Gugur.
Tadi katanya satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Yang kata Yesus lebih besar daripada aku. Yang kata Yesus tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar. Sekarang di meja Kristen dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Gugur. Gugur konsep pertama. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ternyata Kristen batal di situ. Karena Kristus juga adalah Tuhan. Karena Roh Kudus burung merpati juga adalah Tuhan. Gugur Kristen. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, bagaimana itu Bang Suma? Apa polanya? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Lalu polanya gimana? Ucapan Yesus. Di mana itu Bang Suma? Yohanes 17:8. Kita dengarkan baik-baik dalil ini. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Segalanya mereka telah terima. Dan mereka telah tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh rangkaian firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan selama 3 tahun kepada pengikutnya, menghantarkan pengikutnya mengakui rentetan firman yang diterima dan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, menghantarkan mereka percaya kalau Sang Yesus adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Selesai bukan? Jadi gimana dong sekarang? Kristen bisa nggak mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul? Nggak bisa. Kenapa? Karena ke gereja nyembahnya Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena itu katanya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Siapa yang menombak aku, dia menombak Bapa. Siapa yang mematikan aku, dia sama halnya dengan mematikan Bapa. Siapa yang meludahi wajahku, sama halnya meludahi wajah Bapa. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Ternyata dibantai Yesus di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17, 15, 17, 18, 19, dan juga Yesus membantah di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Nih, Yesus mengatakan nih, dunia harus tahu. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu. Keturunan kalian sampai kiamat harus tahu. Dunia harus tahu. Bahwa, apa kata Yesus? Bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Aku senantiasa melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Maksudnya apa ini? Yesus ingin pamer apa ini? Dunia harus tahu bahwa aku adalah apa? Aku adalah Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, gitu. Aku adalah Rasul Tuhan yang senantiasa tunduk takut berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus seorang Muslim yang taat. Dunia harus tahu kalau aku adalah seorang Muslim. Orang yang taat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu membuat Tuhan berkenan dalam hatinya. Karena saya senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Yesus seorang Muslim. Maka konsep yang muncul kemudian, La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ibrani berapa itu? Disebut Yesus itu adalah Rasul besar. Ibrani 13 nomor 8 atau apa? Coba teman-teman cari. Saya kira begitu dari saya saudara. Saya pamit ibadah dulu. Insya Allah teman-teman di sini, guru-guru sini bisa menuntun abang saya ibadah kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan. Kan Pak belajar ditanggapi. Oh iya Bang, tadi mau nanya ke Bang Jumat, tapi udah keburu lah, dia mau sholat dulu kayaknya. Jadi itu sekali-kali ditanggapi dong. Enggak, saya kesini mau belajar doang Bang. Itu saya tadinya mau nanya gini Bang, yang mudah-mudahan abang aja, ke Bang Andi juga boleh. Jadi gini saya pemikiran ya, yang mengenai tadi kan saya nanya ini soal yang tadi Bang Juma udah bilang bahwa apa namanya Khadijah sama siapa ya, Waraka itu kan Nasrani ya, bukan Kristen ya Bang, betul ya Bang? Udah dijawab, dijawab tadi Bang. Ya, itu pertanyaan saya begini Bang, berarti gini, kan kalau istri-istri Nabi yang lain itu kan ada yang di luar Muslim Bang, kayak Sofia gitu kan, kayak Sofia siapa tuh, ya terus sama Maria siapa, yang satu Yahudi, yang satu mungkin Kristen. Nah kalau itu mah saya naksir sendiri, saya sendiri nih ya, naksirnya gampang, oh itu mah pasti sebelum dinikahi
dia masuk Muslim dulu, itu mah hal yang wajar, yang gampang. Nah ini yang masalah Siti Khadijah kan, tadi Bang Jimo udah bilang bahwa itu adalah Nasrani ya, tulisannya. Nah itu yang saya bingung. Nah waktu itu kan, waktu pernikahan itu kan Nabi belum dapat wahyu Bang, bener nggak Bang? Waktu pernikahan, Nabi kan belum dapat wahyu. Jadi maksud saya teh, pernikahannya gimana? Apakah kalau secara Islam kan nggak mungkin karena waktu itu belum dapat wahyu. Kalau secara secara adat gitu atau gimana Bang? Ya saya udah paham Bang. Ya silakan Bang. Jadi ada namanya masa patro. Masa patro itu. Masa patro, masa kekosongan kenabian dari Nabi Isa alaihissalam itu berapa ratus tahun kan begitu. Tapi di dalam Al-Quran itu ya, itu kita ada surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Jadi tetap orang itu tetap bersumber kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi menikah seperti sebagaimana Nabi Ibrahim. Oh gitu. Itu kedua ya mereka ini tidak ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Dapat wahyu, petunjuk, udah syariatnya udah lengkap di sana dengan syariat Islam. Jadi nggak ada itu Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan istri itu menyembah berhala. Bukan maksud saya. Oh berarti mengikuti nilai Ibrahim yang. Dia. Saya malah menyangka Nabi gini, Ibrahim itu bapak segala nabi, Bapak. Karena begitu ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang tidak bisa dijawab. Yang penting itu orang yang jawaban itu didengarkan dengan baik. Oh ya begitu gitu loh. Tapi ada juga orang yang mendengarkan nggak terima begitu. Enggak, saya justru. Terus sekarang ini contoh misalnya nih gitu ya. Kristen kemana sebelum ada Yesus? Kan belum ada Kristen. Belum ada Kristen itu sebelum ada Yesus yang keluar dari kubur Pak. Kan udah diterangin Bang Juma tadi. Saya ulang kembali ya. Kristen itu belum ada sebelum ada orang yang mati terkutuk keluar dari kubur. Belum ada Kristen. Yesus bukan Kristen. Islam itu sudah ada sejak adanya Nabi Adam. Tapi syariatnya belum selengkap yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi itu muslim. Apa artinya berserah diri kepada Sang Pencipta? Jadi muslim itu ada bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu muslim. Belum ada Kristen Bang. Sekali lagi ya, Kristen nongol setelah ada orang yang keluar dari kubur Bang. Itu maksudnya Bang. Oke? Ini bisa kita kajian akademik. Tapi kalau bisa jangan pakai emosi gitu loh teman-teman Kristen kalau mau diskusi gitu. Yang sering mereka juga serang adalah hadis-hadis menyangkut bagaimana Nabi kami tentang istrinya, keluarganya. Hadis itu adalah diamnya Nabi, ucapannya Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu hadis. Jadi tidak ada yang luput ditulis, terutama Siti Aisyah yang menulis hadis itu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang negatif. Bahkan dianggap sebagai pembelajaran buat kita semua. Bang, motong dulu sebentar boleh Bang? Bentar dulu Bang. Yang kedua, tokoh di Kristen itu yang menulis beberapa kitab, yaitu Paulus, begitu. Anda boleh tahu. Nama pertamanya adalah Saulus, adalah pengkhianat, pembunuh, menganiaya murid-murid. Kemudian ke Damsyik bertobat, berganti nama menjadi Paulus, begitu. Kenapa ini orang-orang Kristen ini tidak ada punya semangat sedikit pun, hanya menyerang Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak mengadakan penelitian yang mendalam? Ini Paulus ini siapa? Sudah terbongkar mantan pembunuh, dia mantan nabi, tapi telusuri dong, apa pekerjaannya sehari-hari? Siapa nama istrinya? Apa yang dia makan tiap hari? Siapa nama orang tuanya? Orang bisa, kalau tidak ada yang bisa ditemukan, ini mestinya Kristen berpendapat. Salah satunya cara untuk mengetahui Paulus adalah tulisannya. Tidak ada yang bisa kita cari. Orang tuanya nggak jelas, istrinya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, makanan hari-harinya nggak jelas. Nggak ada ditulis di Bible. Tidak. Paulus tidak pernah mengemukakan siapa dirinya sebenarnya kepada pengikutnya.
Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kami Islam kurang asem, kami bisa menuduh, kami bisa, tetapi kami tidak pernah diajarkan. Paulus ini siapa? Ya lihat aja tulisannya. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Indonesia. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Kristen Arab. Tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan orang yang ada di Jepang, di China, di Burundi, di Afrika. Enggak ada. Tulisan Paulus diperuntukkan spesial kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain. Kenapa orang Indonesia Kristen ini mengikuti Galatia, mengikuti Efesus, mengikuti spesial untuk kaum-kaum tertentu? Jawabannya adalah hasil daripada propaganda penjajah Belanda yang membawa ajaran ini masuk. Jadi Belanda adalah perpanjangan tangan Paulus memperkenalkan ajaran Paulus kepada kalian semua. Itu Bang, kalau agama Islam, ajaran Islam itu untuk seluruh umat manusia. Kalau ajaran Paulus khusus untuk ke daerah-daerah tertentu. Tidak ada satupun tulisan di Paulus untuk jemaatnya yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, Kristen Indonesia ini, kenapa Anda berkiblat kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain? Itu kira-kira. Semoga ada yang bisa nanti menjadi bahan evaluasi. Kenapa kalian mengikuti itu? Itu kira-kira apa? Belajar, silakan ditanggapi. Iya Bang, mau nanya itu Bang. Tadi Abang bilang hadis sunnah. Kalau hadis itu apa, sunnah itu apa? Bedanya apa gitu Bang? Nanya itu aja Bang. Hadis kan udah dijelaskan. Diamnya Nabi hadis. Perkataan apa, Nabi hadis. Diamnya Nabi itu hadis. Perkataannya berarti ya? Iya, perkataan, apa yang dilakukan, dan seterusnya itu. Kalau sunnah itu apa Bang? Sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi, tapi tidak wajib hukumnya. Contoh, sholat itu ada sholat 5 waktu wajib. Nah, di luar sholat 5 waktu ada juga sholat sunnah, seperti sholat duha dan seterusnya itu. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Itu namanya sunnah Bang. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa karena wajib. Itu perbedaan wajib dan sunnah Bang gitu. Ya kayak makruh gitu ya Bang ya. Maksudnya kalau makruh beda Bang. Oh beda makanan ya maksudnya. Kalau dimakan kalau itu oh beda Bang. Makruh itu mendekati haram tapi tidak haram. Oh, berarti intinya kalau sunnah mah ngikutin berarti dapat ya makruh pahala. Itu kehati-hatian. Makruh itu kehati-hatian bertindak dan mengkonsumsi dan menguasainya, itu kehati-hatian. Tanda udah lampu kuning Bang, ntar lagi juga merah. Begitu Bang. Makruh. Berarti saya definisiin gini Bang, berarti kalau sunnah itu perbuatan Nabi yang kalau diikutin dapat pahala. Dapat pahala boleh. Kalau tidak apa-apa, tidak ada kewajiban. Gitu. Nah, terus kalau tapi sunnah ada terbagi juga, tapi udahlah ya secara umum ya, aja. Sampai umum aja, cukup umum aja Bang. Berarti kalau hadis itu maksudnya. Iya, oke. Kalau hadis berarti perkataan, perbuatan, diamnya Nabi gitu loh. Itu hadis ditulis semua oleh orang-orang yang terdekat beliau, makanya bersanad. Misalnya nih ya, contoh nih, hari Kamis Nabi melaksanakan sholat duha, atau hari Senin Nabi melaksanakan puasa. Ditulislah para sahabat bersanad gitu loh. Nah, diceritakan ini. Oh ternyata memang hari Senin Nabi itu selalu berpuasa. Sunnah gitu Bang. Itu kira-kira begitu. Berarti kalau itu mah, kalau bahasa Indonesia mah dianggapnya riwayat lah gitu Bang ya, ceritanya riwayat. Nah, sanad namanya ya, riwayat. Riwayat. Oke, cukup Bang, makasih. Silakan yang lain itu, takut ada yang lain. Ya terus belajar lah Bang ya. Terus belajar, terutama mempelajari Paulus itu siapa sih? Kok jadi tulisannya banyak nggak jelas orangnya siapa? Bahkan kan mantan nabi, mantan pembunuh gitu. Perjalanannya ke Damsik aja itu, misinya perjalanan ke Damsik itu misi penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Dia mencari, dia mau bersihkan semua.
Tapi dalam perjalanan dihentikan. Iya, yang saya baca Dibutakan begitu, Bang. matanya, Betul. terhenti, dibutakan matanya, terus dia bangun. Siapakah engkau Tuhan? Terdengarnya suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Pertanyaannya, kenapa nggak terjadi gempa bumi? Kenapa nggak terjadi halilintar? Kenapa nggak terjadi matahari? Dan banyak kekacauan lah. Nah, gitu loh. Kan di sana itu pertemuan. Nah, semalam kan dibahas ini. Bertemu atau menampakkan diri. Bukankah Yesus berkata, kalau saya datang nanti yang kedua kali menampakkan diri, ya tanda-tandanya adalah kiamat. Paulus bertemu dengan Yesus menampakkan diri. Kenapa nggak terjadi kiamat? Artinya apa? Yang ditemui bukan anaknya Maria. Itulah yang mati terkutuk di tiang salib. Sebenarnya mudah ini kalau mau belajar. Kira-kira begitu Pak, belajar terus. Hidup ini cuma sekali. Nah. Oke Kenapa, bang, Pes? bang ya. Jadi oke bang, jadi ya. Ayo, sebenarnya pekerjaan Abang rumah Anda, disampaikan. ini loh pekerjaan rumah Anda nih. Bro, ini dengerin. Menurut Anda Paulus itu siapa? Iya oke bang, nantilah aku jawab ini ya. Jadi gini bang ya. Ya abang juga mau berbicara panjang lebar juga sama saja ya, saya juga begitu ya. Karena ya, iman kita itu tidak Saya ini ngobrol sama Bro, saya ini ngobrol sama belajar. Sekarang Iya, kalau iya. mau ngobrol sama saya, kita tentukan topik. Jangan Anda mau menanggapi yang Anda nggak punya Iya mau ilmunya menanggapi gitu loh. bang. Saya mau menanggapi bang. Jadi Apa gini, yang mau ditanggapi? Silakan. Nah, jadi tadi abang berbicara tentang Paulus ya. Paulus itu dia sebelum bertemu dengan Yesus, dia bertobat mengikuti Yesus ya. Dia itu tidak mengenal Yesus ya. Dan sebelum Paulus mengajarkan ajaran Yesus, murid Yesus sudah ajarkan duluan ajaran Yesus ya. Jadi jangan bilang ya Paulus yang mengajarkan tentang Yesus. Yesus itu bukan Paulus bukan dia selama Yesus hidup dia tidak mengenal Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus inilah yang mengajarkan tentang Yesus. Makanya orang yang mengikuti ajaran Yesus itu yang disebut dengan Kristen sekarang. Nah, gitu. Gini bang. Nah, jadi gitu bang. Jadi ya lanjut bang. Paulus hidup sejaman dengan Yesus. Apakah Paulus dan Yesus bersahabat? Silakan. Karena aku tadi bilang bang ya. Dia hidup Jawab sejaman aja. dengan Yesus. Ya, Dia dengerin hidup dulu. sejaman dengan Kamu kok Yesus. kalau ditanya nggak jawab ya? Kan Yesus gini, kenapa itu dengerin Yesus itu hidup sejaman dengan Paulus. Pertanyaannya, apakah mereka sahabatan atau musuhan? Silakan. Ya musuhan, dia Musuhan. itu bantai Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus dan Paulus musuhan? Apa penyebabnya? Silakan. Ya penyebabnya kan Yesus itu kan dia itu kan kenapa dimusuhi dia, mau disalib dia, mau dibunuh dia itu kan dia Bukan itu, belum salib ini. Bukan itu. Kenapa Paulus dan Yesus itu musuhan? Apa penyebabnya? Ya iya karena memang mereka hidup sejaman tapi belum mengenal satu sama yang lain. Abang pertanyaannya juga nggak masuk akal. Anda yang ngomong tadi musuhan. Bertanyalah sesuai dengan logika lah. Ya sekarang apa penyebabnya musuhan? Yang memusuhi Paulus kayak memusuhi Yesus atau Yesus kayak memusuhi Paulus, dan apa penyebabnya bermusuhan? Silakan. Ya, jadi gini ya, Paulus kenapa memusuhi Yesus itu karena Yesus sebentar waktu masih hidup itu banyak mukjizat yang dia lakukan ya, banyak ajaran Yesus yang banyak orang ikuti ya, dia melakukan mukjizat gini ya yang nyata bukan kayak kata-kata doang ya. Oke, udah dijawab. Jadi Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermujizat, begitu? Ya iya, Yesus bermujizat. Oke. Yesus banyak orang mengikuti Yesus. Kenapa Paulus tidak suka? Kenapa Paulus tidak suka kalau Yesus bermujizat? Iya, karena mungkin berpengaruh pada saat itu. Makanya sampai orang Yahudi juga minta disalib itu karena dia membuat kuasa, dia mengaku anak Allah kan itu. Maksud saya kenapa iri hati ada orang bermujizat membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, gitu ya. Kenapa Paulus memusuhi kinerja Yesus? Apa penyebabnya? Karena aku tadi bilang dia memusuhi Yesus karena Yesus kan melakukan segala mukjizat pengaruh pada Iya, kenapa dia membenci mujizat? Kenapa?
Iya, mungkin karena waktu itu dia kan belum orang setan, belum mengenal Yesus. Kan dia dari orang tidak bertobat mengenal Yesus. Kenapa? Dia kan, dengar sih, dia kan banyak orang yang belum mengenal Yesus itu kan kerasukan setan atau gini-gini. Makanya dia Paulus benci kerasukan kebenaran. setan. Paulus kerasukan setan. Bukan, maksudnya dia kan belum mengenal Yesus ya. Namanya orang belum mengenal Yesus, belum mengenal kebenaran ya, otomatis dia benci kepada kebenaran ya. Setelah dia kenal kebenaran, maka dia betul-betul. Ntar dulu, jangan pindah dulu ke kebenaran. Ntar ini dulu nih, belum kelar. Jangan dulu perjalanan ke Damsyik, belum. Ini dulu nih, kalau lama ini urusannya. Pertama, Anda mengatakan Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermujizat, kan begitu. Ya, itu jawaban Yesus Anda. bermujizat, ya, itu Ntar dulu saya ngomong dulu, abis ini Anda gitu loh. Dengarkan baik-baik supaya nyambung. Anda ini kalau saya ngomong, Anda tutup supaya Anda ini tidak mendengarkan, yang penting ngomong. Nah, netizen nanti marah loh. Ini orang ngomong apa gitu loh, gantian. Jadi saya ulang. Jadi yang memusuhi Yesus adalah Paulus. Sebabnya adalah karena Yesus bermujizat. Artinya Paulus tidak suka mukjizat Yesus. Paulus tidak suka kalau Yesus itu di atas daripada Paulus. Artinya di sini ada rasa iri hati. Kenapa bukan saya yang bermukjizat? Kenapa Yesus yang dikasih mukjizat oleh Sang Pencipta itu? Apa benar demikian? Paulus iri hati terhadap kinerja Yesus. Silakan. Giliran kamu, bro. Nah, ini diskusi gini enak nih. Kamu lagi. Jadi gitulah yang tadi abang bilang itu ya, mereka tidak mengakui mukjizat itu, mereka benci terhadap mukjizat itu, makanya mereka mau ajaran Yesus itu tidak berlanjut, makanya mereka bunuh murid-murid Yesus, mereka mau menghabisi segala apa yang Yesus mengajarkan. Mereka tahu menerima mukjizat itu ya, makanya artinya bukan kami ikuti Paulus, tapi kami ikuti Anda udah membenarkan Yesus, saya gitu. Anda udah membenarkan saya ya, cukup. Artinya kesimpulannya Paulus ini iri hati terhadap mukjizat Yesus, betul? Ya iya, karena mereka tidak mau menerima mukjizat Yesus. Lanjut kita gitu dong kalau diskusi, jadi to the point, cepet gitu. Waktu itu Paulus itu Tuhannya siapa ya, waktu dia memusuhi Yesus? Ya waktu dia musuh Yesus itu, kalau masalah Tuhannya saya nggak tahu. Tanya aja ke dia kalau abang nanya gitu. Oke. Jadi Anda nggak tahu Tuhannya Paulus waktu itu, waktu musuh Yesus. Yang jelas Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu bertuhan. Dia menerangkan, dia mengajarkan kepada Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Paulus juga mendengarkan itu. Pertanyaannya, apakah Paulus itu mendengarkan ajaran Yesus menyembah satu Tuhan, atau Paulus ini tidak bertuhan? Silakan. Ya. Jadi ya kalau abang bertanya gitu, abang tanya saja kepada Paulus ya, karena Paulus udah nggak ada ya. Nah, oke, dengar bang, kami sudut pandang Kristen, orang Muslim menyerang kami apapun, tapi kalau menurut sudut pandang kami orang Kristen, kami menyembah Yesus itu sama dengan kami menyembah Bapak di Enggak surga. dulu, jangan penyembahan dulu. Saya nggak nyerang Anda loh. Saya nggak menyerang Anda. Jangan framing, saya nggak nyerang loh. Kita santai aja, kenapa? Saya nggak nyerang Anda. Artinya apa? Yesus itu bertuhan, mengajarkan Tuhan itu satu. Pertanyaan saya, apakah Paulus juga menyembah satu Tuhan, atau Yesus tidak, atau Paulus tidak bertuhan waktu itu? Iya, oke. Abang harus tahu ya, sebelum ini, orang-orang sebelum agama di dunia ini lahir di dunia ini, udah ada orang-orang duluan. Enggak usah membahas dunia, saya nanya Tuhannya apa. Enggak usah membahas dunia. Sederhana. Apakah waktu itu Paulus bertuhan atau tidak? Ya mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya. Tapi yang jelas manusia mungkin itu sebelum jawaban Anda sudah saya tangkap. Mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya, kan itu jawaban Anda. Cukup kan? Iya memang. Oke, itu dong kalau menjawab. Jadi menurut Anda mungkin Paulus bertuhan, tapi Anda tidak tahu Tuhannya. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Paulus dan Tuhannya Yesus waktu itu sama? Ya, kalau kita lihat itu
itu ya kalau melihat sudut pandang ya berarti belum ada kebenaran di dalam dia karena manusia pada zaman itu bisa menyembah segala berhala, bisa menyembah pohon segala macam. Oke, kan. baik. Manusia bisa Berarti menyembah manusia juga. udah cukup. Artinya Tuhannya Paulus dan Tuhannya Yesus beda. Pantaslah Paulus ini tidak mengenal Tuhan, akhirnya menjadi preman, ya, menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Betul? Betul, memang betul. Oke. Menganiaya dan membunuh pengikut Yesus itu menurut Anda perbuatan jahat atau bukan? Iya, dia membunuh Perbuatan Yesus. jahat. Baik. Jahat lah. Orang yang berbuat jahat itu mengikuti perintah Tuhan atau kerasukan iblis? Ya, orang yang berbuat jahat itu karena dia tidak terima kebenaran, berarti itu mungkin ya pengaruh iblis ya gitu. Pengaruh iblis. Artinya Paulus ini dipengaruhi oleh iblis sehingga dia berbuat jahat, menganiaya, membunuh murid pengikut Yesus. Betul? Benar. Dia tidak suka kebenaran. Oke, lanjut. Artinya jelas di sini Saulus ini adalah pernah bersahabat dengan iblis di waktu itu. Betul? Ya kan aku bilang dia bersahabat dengan iblis mau bersahabat dengan iblis. Tepuk tangan di bawah. Habis itu kita lanjut. Kenapa Anda mengatakan dia bertobat? Apa alasannya? Ya iya, karena kenapa dia ketemu dengan Yesus ya? Kenapa dia ketemu dengan Yesus? Karena tujuannya dia itu untuk membunuh murid Yesus. Makanya itu Yesus tidak mau begitu ya. Makanya Yesus menampakkan diri melalui suaranya itu kepada dia ya. Itulah yang benar. Karena dia tujuan membunuh murid Yesus dan mungkin kalau dia membunuh murid Yesus, ajaran Yesus itu mungkin tidak nyampe ke seluruh dunia. Makanya lah terjadi keajaiban, matanya buta, itulah tanda bahwa Yesus itu benar-benar mujizat. Oke. Baik. Percaya. Anda percaya nggak kalau Saulus itu mantan nabi? Mantan nabi gimana? Pernah di penjara. Kan aku udah bilang tadi sebelum Paulus mengenal Yesus, kan aku nggak tahu dia itu percaya apa nabi. Apa kira-kira menurut Anda itu apa salahnya sehingga dia di penjara? Iya, ya di penjara itu setelah dia mengenal Yesus. Jangan bilang dia belum mengenal Yesus di penjara. Ya kan dia itu di sidang pelik gitu ya. Di sidang pelik kalau nggak salah di sidang pelik inkra 2 tahun kalau nggak salah begitu ya. Jadi dia menjalani hukuman 2 tahun di penjara kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Dengar ya Bang. Menurut Anda apa kesalahannya sehingga diputus bersalah gitu? Ya kok oke. Ya kenapa Paulus di penjara? Ya di penjara dia tapi dia masih berdua di dalam penjara ya. Karena dia saking bersemangat memberitakan Injil ke seluruh. Saya nggak nanya aktivitasnya di penjara. Saya nggak nanya aktivitasnya di penjara. Kenapa dia di penjara? Pasti ada salahnya. Bagaimana? Ya, iya, karena dia di penjara itu karena dia memberitakan ajaran Yesus lagi karena dia ketemu dengan Yesus itu kan simpel jawabannya yang tepat. Apa salahnya? Salahnya itu kan aku bilang salahnya tadi karena dia mengajarkan tentang Yesus lagi itu. Aduh, abang gimana sih? Dia itu di penjara karena dia beritakan apa? Itu bersama murid-murid Yesus lagi itu kan itu. Ya salahnya ini loh gini mengajarkan ya. tentang dengerin si KC Cornelius itu di penjara karena terbukti menista agama 15628E. Terbukti ingkra bersalah menista agama. Pertanyaannya, Saulus ini di penjara terbukti apa salahnya gitu loh. Nah, terbukti salahnya itu dia menyebarkan agama, dia menyebarkan ajaran Yesus. Oke, pas kan? Lo kalau menyebarkan agama ajaran Yesus juga harus dipenjara dong. Lo kok bisa? Ya, memang. Jawaban aku mah singkat dan benar kan? Ya udah terserah lu dah. Ya udah terserah lu. Gua sih bukan terserah saya bang. Abang itu yang tidak mengerti ya. Oke, sekarang lanjut ya. Habis di penjara keluar penjara, dia perjalanan ke Damsik. Gitu. Apa yang dia lakukan? Dia ke Damsik itu untuk apa? Nah, silakan. Ya, jadi aku jelaskan sebentar ya. Ya, dia ke Damsik sesuai di dalam Bible. Dia ke Damsik itu untuk membasmi dan membunuh murid Yesus ya. Dan itu bukan ke Damsik itu bukan untuk mendirikan atau mengajarkan dulu ya. Sebelum dia ke Damsik itu dia belum mengenal Tuhan ya. Setelah perjalanan ke Damsik baru dia mengenal Tuhan.
Cukup. Artinya teman-teman, jadi Saulus ini setelah keluar dari penjara Terus sesudah bertobat gimana? Sih gak gitu-gitu juga apa? Oke. Jadi kita mundur ya. Jadi diundur artinya perjalanan ke Damsyik itu ingin membunuh murid-murid, betul? Betul. Nah, artinya niatnya masih jahat, artinya niat orang yang membunuh itu menstreanya niatnya itu masih ingin membunuh. Betul? Iya betul, 100% karena dia belum mengenal Yesus. Terjadi nggak pembunuhan itu atau dicekal di tengah jalan? Bagaimana? Ya, jadi dia menuju Damsyik itu dia belum tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, dia belum bertobat. Setelah dia menuju ke Damsyik, tujuannya membunuh murid Yesus. Di jalan dia belum nyampai ya, keajaiban terjadi pada dirinya pada waktu itu. Dia mendengar suara langsung ya, suara yang berkata-kata, dan itu bukan suara saja tetapi langsung menjadi matanya buta. Itu bertandanya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata kepada dia ya, bukan suara saja tapi langsung matanya buta. Disitulah. Oke Bang, lanjut. Oke. Jadi perjalanannya ke Damsyik itu nih membunuh murid-murid di padang gurun itu. Dia rebah ke tanah, jatuh, matanya buta. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terus kemudian ada suara menampakkan diri, penampakan dari langit berbentuk cahaya. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Kan begitu ya? Banyuma, bisa lanjut Banyuma, bantu saya. Lucu ini. Iya, sabar Bang. Ya, silakan. Ya. Sabar Ki. Masukin dulu bagian kain ini di sini ya. Iya, Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Silakan. Iya. Sabar ya. Sabar. Pertanyaannya, kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Lanjut. Iya, sabar. Oke. Ya, jadi terkait dengan materi ini, itu bisa kita dalami di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Di sini saya hanya ingin menekankan kepada saudara bahwa terkait dengan Paulus ini sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam data yang saya sebutkan tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, kalau kita telusuri ucapan Yesus ini kepada muridnya kan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Paulus? Kita bisa lihat di data nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu terlebih dahulu akan ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dipenjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, siapa pelakunya yang menghantarkan murid Yesus sebut satu nama, silakan. Jadi tadi abang bilang Paulus itu dia bertemu dengan Yesus itu bukan dia sekedar mendengar suara atau mendengar cahaya ya, tapi dia Tuhan Yesus membuktikan langsung bahwa dia itu mengaku itu karena apa? Buta mata, tiba-tiba matanya buta ya. Lalu abang semua bernarasi begini-begini karena dia datang membawa namaku begini-begini. Saya tanya abang semua,
Paulus itu apakah nabi? Kan bingung Abang Suma nanti. Yesus Kenapa berkata ke situ? sebelum aku. Kenapa ke situ Bedanya, larinya? bingung kan? Abang Suma bingung kan? Saudara, kenapa larinya ke sana? Hah? Begitu, makanya itu jangan ke situ Bang Suma. Nanti aku training. Bang Suma lagi Kenapa bingung. larinya ke situ, saudara? Saya kan memberikan materi terkait apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, memakai namaku, mengatasnamakan aku, menjual namaku, ngaku-ngaku bertemu aku, mengaku diutus aku, mengaku rasulku, mengaku bertemu aku. Sebelum itu terjadi, kamu muridku terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadah, dipenjara, dan juga dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang menganiaya murid Yesus? Jawab. Itulah Abang Suma tidak mengerti tentang apa yang saya Paulus. sampaikan. Jawablah. Iya ya. Jadi murid-murid Yesus atau dengan Paulus itu ya, Yesus itu atau yang mengajarkan ajaran Yesus itu bukan Paulus ya, bukan Paulus duluan. Dulu Yesus sejaman dengan Paulus. Saya Paulus ulang baru lagi bertobat. pertanyaan saya. Saya ulang lagi Bang pertanyaan saya. Iya, biar aku jawab. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Oke, ya. Itulah Aku yang jawab, penyesatnya. Ya, silakan. Oke. Bukan penyesatnya, tapi orang yang menganiaya Yesus atau murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Itu Iya, jawabannya. siapa orangnya yang menganiaya Yesus itu, yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Oke. Ya itulah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Iya, termasuk siapa, dulu, Bang? termasuk dulu Siapa, Paulus. Bang? Siapa? Nah, Siapa? iya, termasuk juga Paulus yang tidak mengenal Yesus itu. Berarti sudah terjawab. Gitu. Sudah terjawab kan? Terjawab bagaimana? Emangnya Terjawab. begitu? Waspadalah Iya, tapi kepada memang begitu. penyesat. Dengar. Waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat itu? Yang menganiaya murid Yesus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Boleh sebut nama? Karena aku bilang orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Iya, nggak usah orang-orang, Bang. Nggak usah orang-orang, nggak usah orang-orang. Yang menganiaya murid Yesus itulah penyesatnya. Siapa orang ini? Ya, termasuk Paulus, dia kan nggak suka ajaran Berarti Yesus. penyesatnya adalah bukan penyesat, dia tidak suka dengan ajaran Yesus. Dalilnya mengatakan waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab dia akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Siapa dia ini? Dia yang menganiaya, menangkap engkau. Anda sudah menjawab. Yang menangkap murid Yesus itu Paulus. Lalu penyesatnya siapa? Bang Handi gitu. Hah? Bang Handi penyesatnya. Hah? Saudara, ayolah lembutkan hatimu, lembutkan. Jangan memperbodoh diri. Kita udah dewasa, kita dikasih akal oleh Tuhan. Silakan silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa Paulus. penyesat itu? Ya, dulu aku jawab dulu Bang ya. Ya, siapa penyesat itu? Ya, udah aku bilang Paulus tadi, dengar dulu ya. Nah, dengar, berarti ya. penyesatnya adalah Paulus. Iya, Apa makanya dengar nama dulu. agama orang-orang pengikut Paulus? Kok belum jawab sih? Dengar dulu, jangan menang sendiri ya. Karena orang Apa itu mencari nama kebenaran bukan dari apa dilihat suara gelar kita. murid-murid Yesus Paulus pertama kali di Antioquia? Ini kan aku mau jelasin gimana ya. Ya, habis ini Bang, habis ini abang boleh ngarang. Apa nama gelar pengikut Paulus di Antioquia? Ya dulu itu ya dibilang pengikut Yesus itu yang disebut yang mengikuti ajaran Yesus itu. Itulah namanya Nasrani, Kristen. Ah, Kristen. Oke, 10 detik saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita sudah mendengarkan berdasarkan Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Pelaku penganiayaan adalah Paulus, yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus, penyesat itu adalah Paulus. Nama agama yang didirikan oleh Paulus di Antioquia adalah Kristen. Selamat datang kepada kebenaran. Oke ya.
Ya, jadi mantap ya. Bagus juga Bang Zuma ini ya. Sama aja ya, kebenaran tetap kebenaran, dengar ya. Orang yang pertama mendirikan agama Kristen atau ajaran Yesus itu bukan Paulus. Makanya itulah patokan kami ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh murid-murid Yesus, yang dilanjutkan oleh Paulus juga, yang bekerja sama dengan murid Yesus mengajarkan tentang ajaran Yesus. Itulah yang kami pegang ya. Bukan kami mengikuti Paulus ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan pertama, didirikan pertama, jemaat pertama didirikan oleh Rasul Petrus ya. Bahwa inilah jemaat yang pertama kudirikan di atas batu ya. Itulah yang kami ikuti ya. Makanya dilanjutkan bersama-sama ajaran Yesus dengan Paulus itu oleh murid-muridnya ya. Yang membawa ajaran Yesus bukan Paulus. Ajaran pertama adalah murid-murid Yesus, itu yang kami akui, kami imani, bukan Paulus. Kami ikuti ajaran Yesus yang mereka ajarkan, yang diajarkan pertama kali oleh Rasul Petrus, jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Petrus. Ya itu. Jadi tidak gimana pun perkataan Abang Juma juga, kalau menurut kami orang Nasrani percaya, orang Kristen yang udah mengakui atau mempelajari Kristen sama juga, tidak bisa kami terpengaruh ya itu. Ya silakan Abang Juma bernarasi aja. Oke Bang. Iya, jadi apalagi yang mau dibahas kalau sudah ini sudah nyata? Kan sudah nyata, kan aku bilang tadi Bang Suma. Abang Suma bernarasi tentang Paulus. Mau begini, Paulus itu penyesat atau pembunuh begini. Kan tadi aku udah bilang ya. Paulus itu sebelum mengenali Yesus, dia pembunuh, dia itu menganiaya Yesus. Kenapa? Dia tidak suka melihat kebenaran, dia tidak mau melihat mukjizat Yesus ya. Dan Paulus ini bukan dia mengajarkan ajaran Yesus pertama kali ya. Tapi yang mengajarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-murid Yesus sendiri, orang Yahudi yang hidup sejaman bersama-sama mengikuti Yesus. Ya, itu orang yang mendirikan pertama jemaat pertama. Ya, yang mengajarkan tentang ajaran Yesus pertama adalah Rasul Petrus. Ya, makanya di situ kami akui, itu bukan kami akui ajaran yang lain-lain ya. Makanya di setelah itu murid-murid Yesus bersama Paulus setelah bertobat itu bersama-sama mengabarkan atau menginjili manusia di mana-mana itu. Oke Bang, lanjut. Ya apalagi yang mau dilanjut? Ya udah selesai. Kristen ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh penyesat. Udah. Apa yang mau kita bahas lagi? Nggak ada lagi. Sudah tergenap dan terjawab. Sudah. Karena memang di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang akan menyesatkan banyak orang lain itu adalah Kristen. Bayangkan, Kristen 2 miliar. Kalau masing-masing memiliki visi misi untuk menjadi misionaris, satu orang saja untuk memurtadkan orang lain, berarti 2 miliar kali 1 itu berapa? 2 miliar orang kalian sesatkan masing-masing. Udah selesai diskusi kita. Nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Udah terjawab. Gemafar, betul. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Apalagi yang mau kita bahas. Ternyata sudah terjawab. Penyesat itu adalah Paulus. Yaudah selesai. Sekarang saatnya Anda untuk berbenah. Ambil semua barang-barang Anda yang ada di gereja. Tinggalkan. Masa Anda mau merelakan diri Anda masuk ke dalam neraka bersama dengan penyesat? Anda bodoh namanya, itu bodoh berarti. Sudah tahu itu adalah satu kesesatan masih diikutin, berarti itu bodoh. Inilah yang sering saya katakan. Di mana Yesus itu menubuatkan Paulus tentang penyesat ini? Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus di sana? Dikatakan begini. Apabila roh jahat, roh iblis keluar dari manusia. Manusia yang dimaksud di sini Paulus. Ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari penghentian. Kan nanti dia ke Damsik ketemu nanti di situ. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu iblis ini berkata, aku akan kembali kepada orang yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah itu kosong. Maksudnya rumah itu adalah orang. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan 8 roh iblis ini masuk ke dalam rumah atau orang jahat tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih jahat, lebih buruk daripada keadaannya semula.
Kenapa itu bisa dikatakan sebagai Paulus? Karena Yesus menutup kalimatnya. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti kalian orang Kristen, kalau berdasarkan nubuatan ini, dalam tubuh kalian itu ada 8 iblis yang bercongol di dalam. Yang menghantarkan kalian susah untuk mendengarkan kebenaran, susah untuk mengikuti instruksi Yesus, susah mendengarkan apa yang kemudian Yesus sampaikan, susah menerima pengajaran Yesus yang Yesus uraikan, susah menerima Yesus yang menjelaskan dirinya adalah utusan Tuhan. Siapa itu? 8 iblis yang menutup akal sehat kalian. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau cuma 1 iblis mungkin kalian masih bertahan. Ini 8. Jadi siapa yang bisa mengeluarkan iblis itu? Kami nggak bisa meruqyah kalian. Kalian non muslim. Yang bisa kemudian membuat iblis itu keluar adalah akal sehat kalian. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara kalian tidak sunat, itu mustahil. Kalau kalian mengatakan diri kalian anak-anak Tuhan, tetapi makanan kalian adalah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu mustahil. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara tubuh kalian mengalir darah babi, darah anjing, darah tikus, itu adalah mimpi semata. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda tetap berada dalam keadaan yang sekarang, baca Yesaya 66 nomor 17-18. Aku Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala dan membakar seluruh manusia yang makan babi dan balau tikus. Dan kalau Anda masih tetap ngotot kemudian, maka Yesus akan datang kedua kalinya untuk mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kami umat Islam, para apologet Islam, 24 jam bahu-membahu dengan sisa kekuatan, dengan sisa tenaga, dengan rasa ngantuk, rasa haus, rasa lapar, tanpa dibayar, tanpa sanjungan, tanpa pujian, tanpa ketenaran, tanpa digaji, tanpa dibayarkan apapun yang kami butuhkan. Siap membantu kalian 24 jam. Yang kami terima hujatan, penistaan, laporan polisi, dikucilkan, dibilangi boneng, dibilangi sapam, dibilangi seluruh hinaan, hujatan. Padahal tujuan kami adalah menyelamatkan kalian. Apa yang kami dapatkan? Maksud apa yang kami berikan kepada kalian? Apa input positifnya kepada kami? Tak ada. Dari segi materi tak ada. Dari segi nama tak ada. Dari segi pangkat tak ada. Dari segi nama baik dan seterusnya itu tak ada. Dan bukan itu yang kami inginkan. Kami hanya karena kasih. Perintah Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Ajarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan, harumkan kebaikan, harumkan, gaungkan kemudian kebaikan itu. Supaya apa? Supaya orang tercerahkan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami mau. Kami tidak menginginkan harta dan seterusnya. Ya, silakan saudara. Ya, oke Bang Suma ya. Ya, Bang Suma menjelaskan panjang lebar ya. Aku bilang ke Bang Suma, kalau Bang Suma jawab pertanyaan saya ini, saya mualaf Bang Suma. Serius saya. Kalau Bang Suma sanggup menunjukkan data yang benar ya. Karena udah banyak panjang lebar Bang Suma ya. Kalau Bang Suma sanggup menjawab atau membuktikan pertanyaan saya ini, saya mualaf. Saya dengan keluarga saya. Silakan Bung, saya tidak punya kekuatan untuk membuat Anda mu'alaf. Yang bisa membuat Anda mu'alaf itu adalah Anda sendiri, dikarenakan Anda menggunakan akal Anda. Silakan Anda bertanya. Kalau saya tidak sanggup menjawab, itu karena saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi. Dan kalau pertanyaan Anda itu saya tidak bisa jawab, izinkan saya belajar 24 jam. Besok Anda boleh naik kembali ke sini untuk bertanya pertanyaan yang sama. Silakan. Oke Bang Suma ya, tapi cuman pertanyaan ini ya saya mau bertanya juga tentang agama Abang. Iya. Ya. Kalau Abang Suma menjawab pertanyaan saya ini, ya saya mualaf dan saya bilang ke keluarga mualaf bersama saya. Karena saya kembalikan kepada Allah. Silakan. Oke ya. Jadi di sini saya bertanya tentang keimanan Abang ya. Iya.
Lalu abang sanggup membuktikan dan sanggup menunjukkan saksi mata Muhammad sendirian di tempat gua Hiram menerima wahyu itu. Saksi mata ada saya mualaf bang bersama keluarga saya. Serius bang. Oke. Iya itu saja bang, terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Ketika ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, rasulan mubashshirina wa munthirina li alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul itu adalah sebagai pembawa wahyu, kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul yang diutus itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wa rasulan kad qasasnahum alaik min qablu wa rasulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah aku kisahkan kepadamu wahai nabiku. Ada rasul yang aku kisahkan kepadamu di mana nabi itu, rasul itu datang sebelummu, dan ada beberapa rasul yang tidak aku kisahkan kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nah, di ayat ini, khususnya di Al-Quran surah An-Nisa ayat 166, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi bagimu. Kalau kesaksian manusia, saya masih ragu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang saya harus ragukan? Anda baca di dalam kitab Bukhari nomor 2, di situ Siti Aisyah menjadi saksi kenabian Rasulullah. Bukhari 2 diceritakan di sana bagaimana Siti Aisyah yang menjadi saksi atas wahyu yang diterangkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan, datang kepadanya seorang yang bertanya, kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf dan mengabarkan dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah, ibu kaum muslimin, bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahyu datang kepadaku, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang kemudian datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku. Maka aku ikuti apa yang diucapkan oleh malaikat tersebut. Aisyah pun berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Siti Aisyah menjadi saksi kedatangan malaikat Roh Kudus kepada beliau, memberikan wahyu kepada beliau. Di mana tertulis? Bukhari nomor 2. Sahih. Al-Quran surah Al-Isra ayat 96. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan. Di sana diterangkan oleh Allah bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima penjelasan yang akurat dari Allah. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada dunia, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi
antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi Al-Quran itu tidak butuh mata orang memandang. Tidak butuh ada kesaksian-kesaksian orang, nggak butuh. Cukup Allah yang menjadi saksi, cukup malaikat menjadi saksi, cukup Nabi Muhammad menjadi saksi, cukup sejarah menjadi saksi, alam semesta ini menjadi saksi, waktu yang menjadi saksi, ilmu pengetahuan menjadi saksi, seluruh aspek unsur dunia, langit dan bumi menjadi saksi akan kebenaran Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Kalau Anda kemudian memperbandingkan, oh nggak ada manusia yang lihat. Siapa yang melihat Nabi Musa menerima wahyu di atas bukit Sinai? Masya Allah. Syukran Bunda Mira. Siapa yang melihat Nabi Musa menerima wahyu di bukit Sinai? 5 kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Siapa saksinya? Siapa saksi melihat Adam berbincang-bincang dengan Tuhannya di Eden? Tak ada saksinya. Siapa saksi kemudian melihat Nabi Abraham alaihissalam ketika Tuhan datang memerintahkan kepadanya untuk mengorbankan anak tunggalnya? Tak ada saksi. Siapa saksi turun ke bumi? Siapa saksi melihat Elohim turun ke bumi, masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus? Gak ada saksi. Orang Kristen menjadi Kristen tak ada saksi Lukas berbicara dengan Yesus. Orang Kristen membenarkan ajaran Yohanes, tak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Yohanes. Penulis Yohanes maksud saya. Orang Kristen menjadi Kristen karena kitab Markus, tidak ada saksi Markus bertemu dengan Yesus. Orang Kristen menjadi Kristen, tidak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus. Padahal Yesus adalah manusia. Paulus, Lukas, Markus, Matius, pengarang-pengarang buku ini juga adalah manusia. Padahal Yesus turun ke bumi. Mereka penulis Bible ini adalah orang yang ada di bumi. Mereka, Yesus ini ada di Galilea, di Yerusalem. Mereka yang mengaku-ngaku penulis buku ini ada di Yerusalem. Tapi adakah manusia yang pernah melihat mereka bertemu berbincang-bincang? Tak ada satupun manusia yang menjadi saksi. Lalu kenapa giliran menjadi Islam harus ada saksi? Bukankah Al-Quran ini sudah menjadi saksi? Apa yang ditorehkan Al-Quran sudah benar seluruhnya. 1400 tahun Al-Quran menyatakan kebenarannya. Dan ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, fisika, kimia, antropologi, sosiologi, semuanya menjelaskan tentang itu semua. Semuanya kemudian menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran. Alam semesta ini menjadi saksi. Tidak ada kemudian membantah apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu mengawinkan tumbuh-tumbuhan sehingga mereka berbuah. Ternyata diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Apa perlu kesaksian? Ternyata ilmu pengetahuan, ilmu pertanian, ilmu tumbuh-tumbuhan menjadi saksi kebenaran Al-Quran yang diwahyukan 1400 tahun silam, bahwa tumbuh-tumbuhan pun itu ternyata dikawinkan. Lalu kemudian alam semesta ini bersaksi kebenaran Al-Quran tentang sungai yang ada di dalam dasar laut. Al-Quran menyatakan 1400 tahun dalam surah Al-Furqan ayat 53. Adakah kemudian saksi? Alam semesta yang bersaksi. Siapa itu? Sungai yang ada di dasar laut menjadi saksi bahwa 1400 tahun silam Nabi Muhammad sudah menceritakan itu. Nabi Muhammad bukan penyelam. Nabi Muhammad tidak pernah ke laut. Nabi Muhammad tidak punya kapal. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian turun ke dasar laut menemukan sebuah sungai di dasar laut. Kemudian Al-Quran menjadi saksi di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana cara orang atau manusia atau otak manusia itu mengambil keputusan dalam satu perkara. Otak yang ada di dalam kepala kita ini itu dijelaskan oleh Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Padahal di situ Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan mikroskop. Tidak ada alat untuk mendeteksi otak. Tapi kenapa Rasulullah kemudian mampu menjabarkan itu? Berarti ilmu pengetahuan hari ini, berarti kepala-kepala yang terpasang di batok kepala manusia
itu yang akan menjadi saksi ketika mereka menggunakan akal untuk sampai kepada Al-Quranul Karim. Belum lagi ketika diceritakan tentang teori Big Bang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 30. Teori ini yang menjadi satu sumber ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Dengan menggunakan disiplin ilmu apapun, semua ilmu pengetahuan akan mengiyakan. 1400 tahun silam, ternyata teori Big Bang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Bagaimana tentang black hole, lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam? Diterangkan dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15 nomor 16. Pada zaman Rasulullah belum ada pesawat. Kenapa Rasulullah bisa mengetahui tentang tentang tata surya yang ada di atas sana? Itu menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad tidak perlu kemudian ada saksi manusia, tapi alam semesta ini semuanya menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran. 1400 tahun silam belum pernah ditemukan adanya api di dasar laut. Belum ada orang yang sampai ilmunya ke sana. Belum ada kemudian alat yang canggih untuk menemukan alat itu. Tetapi alam semesta, lagi-lagi api yang ada di dasar laut menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan jauh lebih dulu sebelum alam semesta menyatakan kebenarannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3. Jari-jari manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini menjadi saksi akan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Al-Quran Al-Qiyamah menjelaskan tentang sidik jari. Subhanallah. Al-Quran tidak butuh kesaksian orang-orang jahiliyah. Al-Quran butuh kesaksian ilmu pengetahuan. Dan baru hari ini semua manusia mengetahui sidik jari di antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Meskipun triliunan manusia, tidak akan sama sidik jarinya. Dan itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Lalu, bagaimana kemudian proses hujan itu dibentuk? Al-Quran menjadi saksi. Alam semesta ini menerangkan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48. Bagaimana pembentukan hujan itu terjadi 1400 tahun silam. Al-Quran sudah menguraikan itu. Dengan demikian, proses terjadinya air hujan menjadi saksi akan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, dua air dalam laut yang tidak mungkin bersatu. 1400 tahun silam kenabian Rasulullah Muhammad SAW sudah menguraikannya. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Bagaimana mungkin suatu kemustahilan Nabi Muhammad bisa mengetahui ini kalau tidak alam semesta yang bersaksi bahwasanya kenabian Rasulullah Muhammad SAW bisa dibuktikan dengan lisannya. Dalam Ulangan 18 nomor 20, apa kata Tuhan di sana? Jika seorang nabi mengatakan sesuatu perkataan biisnillah dengan atas namaku, bismi anoki dengan namaku, tapi tidak terjadi apa yang dikatakan nabi tersebut, maka nabi itu harus mati karena dia telah melakukan kedustaan yang sangat dahsyat. Padahal Nabi Muhammad mengucapkan satu ucapan yang diterangkan kemudian oleh lisannya melalui wahyu dari Allah. Apa yang diterangkan, apa yang dinubuatkan, bahwa besok hari orang akan menemukan sidik jari, akan menemukan api di dasar laut, orang akan menemukan teori Big Bang, orang akan menemukan sungai di dasar laut, orang akan menemukan bagaimana cara otak mengambil keputusan. Dan alhamdulillah seluruh nubuatan itu tergenapi oleh ilmu pengetahuan. Masih ada lagi? Ada lagi. Bagaimana Al-Quran menjelaskan 7 struktur lapis bumi dan juga 7 struktur lapis langit. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 12. Dan hal itu baru ditemukan belakangan ini. Abad ke-20 baru ditemukan hal tersebut. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad tahun silam, zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada sesuatu yang bisa kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan menerangkan bagaimana garis edar tata surya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Lalu pembentukan kita sebagai manusia
juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim sebagai saksi kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kurang apa lagi? Saksi apa lagi yang dibutuhkan? Saksi apa lagi yang dibutuhkan? Tak ada lagi yang perlu kita saksikan. Maka dengan membaca Al-Quranul Karim, orang yang yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang perlu diragukan? Kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan rasul, bagaimana mungkin uraian-uraian nubuatan-nubuatannya bisa tergenapi hari ini? Sebaliknya, sebuah kebohongan disaksikan oleh orang-orang yang juga adalah tukang bohong, apakah bisa berubah menjadi sebuah kebenaran? Ada Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, kemudian mati dibunuh oleh manusia itu sendiri. Kesaksian-kesaksian itu banyak, ribuan manusia mempersaksikan itu konon. Tapi apakah sesuatu yang tidak benar kalau disaksikan oleh orang-orang yang tidak benar, di mana kesaksian-kesaksiannya juga adalah tentu suatu ketidakbenaran? Apakah itu bisa menjadi suatu kebenaran? Tidak. Kebenaran tanpa saksi tetaplah kebenaran. Kebohongan berbanyak saksi tetaplah kebohongan. Itu fakta, itu real. Satu kejadian yang terjadi tanpa saksi tetap aja terjadi. Contoh, ada seorang anak kecil menggunakan sepeda baru. Dengan senang hati dia kemudian menggayung sepedanya sampai ke lorong yang gelap. Dilihat oleh tetangganya. Tetangganya iri, pingin juga membelikan anaknya sepeda, tapi kemudian dia tidak punya duit. Maka muncul siasat untuk menghilangkan anak tersebut. Pada saat anak ini masuk ke lorong yang gelap, diambilnya anak itu, dibunuhnya, lalu dibuangnya ke laut. Sepedanya diambil, dipretelin, dirubah catnya, dan seterusnya. Tak ada yang melihat, tak ada yang menyaksikan. Hari berganti hari, minggu, bulan. Tetap saja dia dibunuh, meskipun tak ada yang menyaksikan. Jadi seperti itu keadaan sebuah kebenaran. Meskipun banyak orang mengaku-ngaku, tapi itu dusta. Contoh, ada 5.000 orang melihat Yesus terangkat ke langit. Siapa orangnya? Kalau hanya modal kayak begitu bisa. Kenapa tanggung? Bilang aja 3 miliar. Banyak orang melihat langit terbelah. Siapa orangnya? Melihat anak manusia, langit terbelah dan seterusnya. Siapa yang melihat itu semua? Jadi saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kenapa? Karena kebenaran itu akan menggiring manusia untuk menjadi saksi terhadap kebenaran tersebut. Contoh, ini contoh sederhana. Seorang wanita hamil. Butuhkah kita menjadi saksi untuk memperkarakan wanita tersebut digauli seorang laki-laki? Tentu tidak. Berani tidak kita mengatakan, saya bersaksi bahwa wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki? Kenapa berani bersaksi? Karena saya melihat dia hamil. Berarti untuk menyatakan sebuah kebenaran itu tidak mesti di awal, tapi kita lihat di akhir. Hasil akhir yang kita lihat untuk mengetahui kebenaran awal. Wanita ini hamil, akhirnya dia melahirkan. Artinya kita pun akan mengatakan, aku bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki. Bohong enggak kesaksian itu? Tidak, tapi dia tidak melihat. Jadi, apa kesimpulan akal kita? Ternyata kebenaran itu tidak
pada saat dia digauli. Tapi karena dia melahirkan, maka kita dengan ikhlas ridho mengatakan wanita ini digauli. Bagi Al-Quran. Tapi karena kita hadir melihat ending akhirnya, maka kita yakin dan pasti bahwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar dilakoni, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, di dalam kitab saudara diajarkan kemudian untuk mengakui ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang terdahulu menganggap kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu menganggap bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Al-Quran surah At-Taubah menjelaskan itu. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Coba, apakah salah Al-Quran ini? Yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengatakan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu kalau doktrin Trinitas itu sudah ada sebelum Kristen? Doktrin yang dianut Kristen itu adalah doktrin yang dijiplak dari ajaran kafir pagan sebelum orang-orang Kristen. Sejarah membuktikan Trinitas yang dianut oleh orang Kristen yang meyakini Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah doktrin yang jauh lebih dulu sebelum Kristen sudah ada. Yaitu Mesir, Trinitas yang mereka yakini adalah Osiris, Horus, dan Isis. Masing-masing mereka sebagai Tuhan Bapa, Anak, dan Ibu. Kemudian di ajaran yang lain, Trinitas Trimurti di India, mereka meyakini adanya 3 oknum Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Di situ mereka mengatakan Bapa yang memelihara, Tuhan pemelihara. Diajarkan jauh sebelum Kristen. Di Persia, Mitraisme, mereka memahami, meyakini Mitra sebagai dewa matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan penelitian sebelumnya? Tidak. Tapi seketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Wakalatil Yahudu Uzair binullah, wakalatin Nasara al-Masih bin Maryam. Masihunillah. Jadi mereka mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Mengikuti ucapan-ucapan qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladina kafaru min qabl. Jadi mengikuti ucapan-ucapan orang kafir sebelum Kristen. Artinya Nabi Muhammad menjelaskan sebelum Kristen, sebelum adanya ajaran Trinitas, itu sudah ada Trimurti, ya, Mitratisme, dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran ini tidak butuh saksi. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa apa yang dituangkan dalamnya adalah seluruhnya menggiring manusia berakal untuk menjadi saksi atas kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian saudara, kami umat Islam tidak mengharapkan kemudian Anda untuk menjadi mu'allaf selain Allah yang akan memberikan petunjuk itu. Tugas kami hanya memberi peringatan. Kami mengharapkan Anda menggunakan akal sehat. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kami hanya menguraikan kebenaran itu. Jika mau beriman silakan beriman. Jika ingin kafir silakan kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan terhadap agama Islam kepada orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Cuman
Saya ingin memberikan PR kepada saudara untuk sebagai renungan. Oke, silakan Anda renungkan apa yang saya uraikan. Saya ingin berbalas pantun kepada saudara. Saya juga akan menikah lagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya ada saksi melihat Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang begitu tebal. Al-Quran cuma 1 buku, Paulus ada 13 buku. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang kepada Paulus memberikan 13 buku tersebut? Kalau Anda bisa menunjukkan satu saksi, besok kita kawin di Senayan. Oke, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadikan sebagai pelajaran. Demikian. Dilanjut. Makasih banyak Abang Suma udah menjelaskan panjang lebar ya. Ya, saya terima kasih banyak kepada ya Abang Suma ya, karena yang tadi maaf saya bertanya gitu juga ya sesuai dengan pikiran saya ya dari itu ya. Ya, tadi saya udah dengar Abang Suma menjelaskan tentang pertanyaan saya. Yang saya tanyakan tadi adalah saksi mata Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira ya. Yang tadi Abang Suma jelaskan tadi ya, untuk manusia tidak ada saksi mata. Ya, terus Abang Suma mengatakan bahwa saksi mata pada saat itu adalah Allah itu sendiri ya. Ya, tapi kalau menurut pandangan saya, apakah Allah itu bisa dilihat oleh manusia di dunia, dan bisa manusia di dunia bisa mempertanyakan itu kepada Allah? Kan tidak bisa ya. Ya, di sini saya terima kasih banyak untuk Abang Suma ya, udah menjelaskan panjang lebar tadi. Ya, itu saja. Oke, baik. Sedikit saya menambahkan sebelum diambil alih oleh saudara-saudara sekalian. Pengakuan Yesus di dalam kitab Yohanes 8, apa kata Yesus nomor 15-nya? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Siapa 2 orang ini? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, 2. Berarti Yesus membenarkan ajarannya hanya berdasarkan 2 saksi. Siapa itu? Tuhannya, Bapa, dan dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad levelnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ternyata yang menjadi saksi pun malaikat. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun. Cukuplah Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia turunkan dengan ilmunya, dan para malaikatnya pun menjadi saksi. Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan 2 cukup sudah sah. Menurut Taurat 2 saksi sudah sah. Aku dan Bapakku. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa dilihat? Ternyata nggak bisa dilihat Bapak ini. Berarti menurut kacamata kita, Yesus tidak butuh saksi manusia. Dia cukup dengan Tuhannya saja. Kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus? Padahal orang Kristen tidak melihat Bapa. Bahkan melihat Yesus pun kagak. Kenapa percaya? Sedangkan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad datang ke bangsa Arab. Di situ ada sepupu, ponaan, anak kandung, saudara-saudaranya, cucunya, cicitnya, sebangsanya. Dari runutan sanadnya jelas
Dari Nabi Muhammad ke sahabatnya tidak terputus, sahabatnya kepada tabi'in tidak terputus, tabi'in tidak terputus, sampai kepada umat Islam di Indonesia hari ini tidak pernah terputus. Kami percaya diterima sejazirah Arab. Paulus, nama bapaknya pun tidak diketahui. Dia menerima 13 kitab ini dari mana? Siapa jadi saksi yang melihat Paulus menulis? Lalu Paulus menerima dari mana ajaran 13 kitabnya? Roma, Galatia, Filipi, dari mana dia dapatkan ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kitab Roma dari mana? Dari Galatia tadi. dari mana? Dari kemarin. Dari mana? Sebut satu nama. Dari Bapa. Wah, ngaur. Dari Yesus. Nah, dari Yesus. Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu Paulus mengajarkan Roma? Baru satu kitab. Masih ada 12 kitab yang lain. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang mengajarkan tentang kitab Galatia? Baru 2 kitab. Masih ada 11 kitab yang lain. Ada saksi? Satu pun tak ada. Hanya pengakuan-pengakuan Paulus sepihak saja. Padahal Yesus itu manusia. Dia pernah turun ke bumi. Harusnya kalau kitabnya Paulus itu adalah kitab yang benar, maka dia wajib hukumnya duduk di meja yang ada Yesus berdiri di depannya sebagai guru. Akulah guru. Berarti engkaulah murid. Ketika aku sebagai guru mengajar, ente harus duduk di depanku lalu menulis 13 buku itu. Faktanya, ketika Yesus menjadi guru, Yesus tak ada dalam kelas. Paulus tak ada dalam kelas. Dia tidak terdaftar di sekolahnya Yesus. Tiba-tiba saja dia mengarang 13 buku dan berkata ini buku berasal dari Yesus. Wah, siapa saksinya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, 12. Aku menerima 13 buku bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa saksinya? Gak ada. Tapi sekonyong-konyong orang Kristen telan, orang Kristen percaya, orang Kristen imani. Apapun yang tertulis di dalam kitab 13 kitab ini, orang Kristen telan bulat-bulat tanpa bertanya, siapa saksi Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang mengantarkan orang Kristen menjadi Kristen menyembah Yesus. Nabiku Nabi Muhammad menerima Al-Quran selama 22 tahun lebih. Bukan waktu singkat. Ketika kemudian dia menerima wahyu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disampaikan, bukan ditelan baik-baik, bukan ditelan sendiri, bukan nanti ditulisnya beberapa tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, enggak. Tapi saat dia menerima, saat itu juga dia sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, malaikat Roh Kudus datang kepada aku untuk memberitakan kemudian berita tentang orang-orang beriman. Apa kata Roh Kudus kepadaku? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Muhammad mengajarkan, bukan hanya sekedar membacakan ayat itu. Nabi Muhammad menguraikan isi kandungan Al-Quran tersebut. Selama 22 tahun ayat ini diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diuraikan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diisi kemudian ke dalam batin.
akal umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman, wahai sahabat-sahabatku, adalah mereka, kata Allah, yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini Nabi Muhammad isi kajiannya. Semalam, kemarin, saya mendengarkan wahyu dari Allah. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wahai para sahabatku, yang kemarin yang aku sampaikan kepadamu, hari ini Allah datang melalui Roh Kudus menjelaskan siapa mereka yang beriman ini. Kata Allah, alladzina yuqimuna as-salat, yaitu orang yang mendirikan, melaksanakan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, yang Allah berikan kepada mereka. Ayo sahabatku, laksanakan perintah ini. Salat, infakkan harta kalian, supaya kalian masuk ke dalam kelompok manusia yang diberikan status sebagai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad menggembleng kemudian muridnya dengan ucapan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabatnya untuk mempraktekkan salat, infak. Jadi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad direalisasikan saat itu juga, dihafalkan saat itu juga, dituliskan saat itu juga, dipraktekkan saat itu juga, diamalkan saat itu juga, sehingga ajaran wahyu dari Allah mendarah daging pada umatnya. Bagaimana dengan kitab Roma? Bagaimana dengan kitab Galatia? Di mana kemudian Paulus menerima itu? Kapan kemudian Yesus datang mengajarkan itu? Dan siapa murid-muridnya yang melakukan pendalaman materi terhadap apa yang diterima Paulus saat itu? Tidak ada sama sekali. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses risalah kenabiannya menanamkan akidah yang sangat mantap kepada para sahabatnya untuk menjadi guru-guru bagi umat Islam selanjutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah, wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Maka para sahabatku, yuk mari kita beriman, mari kita sholat, mari kita berimpak. Itu perintah, langsung terrealisasi, langsung dipraktekkan. Dan tradisi, budaya, secara rutinitas ritual tersebut dilaksanakan 1400 tahun sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ibadah minggu, Yesus pernah praktekkan? Menyembah Yesus, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, Yesus pernah mempraktekkan? Natalan, Yesus pernah mempraktekkan? Tidak bersunat, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, pernah dipraktekkan? Lalu siapa Kristen ini? Dari mana asal Kristen ini? Jangan-jangan yang dinubuatkan Yesus sebagai pembuat kejahatan yang membawa namanya sebagai penjahat, penyesat yang membawa namanya kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang. Karena tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible. Tapi kalau Nabi Muhammad ke umatnya jelas, berbaur, hidup bersama, mengkaji, mentadaburi, mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan dan menteori praktekkan tentang Al-Quran. Jelas itu. Nabi Muhammad mengajarkan, muridnya menerima, sahabatnya mengaplikasikan, dan kemudian para sahabat mengajar kepada kaum yang lain, kepada bangsa yang lain. Jelas runutannya, sanadnya, mata rantainya jelas. Sedangkan kalau kita mengkaji tentang kekristenan, saudara sendiri mengakui Paulus adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Kebenaran mana lagi yang hendak Anda dustakan? Demikian. Sekian sahabat, aku siap. Mantap. Ya, jadi itu saja Bang Suma. Baik, saudara. Karena Bang Suma udah jelaskan
panjang lebar saya juga tadi udah dengar ya pertanyaan saya, Abang Suma juga jawab ya. Saya cukup di sini aja Bang Suma. Terima kasih Baik, Bang Suma. aku siap. Masya Allah. Thank you. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau dinaikkan lagi saudara kita yang lain. Bunda Rahmat, pilih-pilih di bawah. Aku bukan moderator Gurunda, Bang Daeng. Begitu ya. Mau kasih dia. Akun baru. Akun baru. Bunda Rahmat banyak mas sekali yang baru. ADS Studio, saudara. Selamat sore. Kristen Muslim. Assalamualaikum. ADS. Ya Muslim. Hah? Muslim. Peri S. Kristen Muslim. Assalamualaikum, saya Muslim. Oh, Muslim. Berarti Muslim ya. Apa yang disampaikan, Bang? Saya ingin bertanya sama Bang Zuma, boleh? Saya jauh terlalu melenceng. Ya. Silakan. Gimana? Saya kan saya sudah lama mengikuti Bang Zuma. Jadi lagi saya sangat ini ya Bang, mengidolakan Bang Zuma, ini kan? lagi diskusi gimana Bang Handi? Kita deh. Gak apa-apa, biarin dulu. Saya cuma mau nanya sebentar, Bunda Rama. Saya cuma nanya Oh, sebentar. oke Bang, silakan. Kemarin saya sempat dengar Bang Zuma katanya mau ke Pekanbaru. Kira-kira kapan ya? Oh, oke. Itu di belakang layar bang, di belakang layar aja bang. Oh itu karena kalau sempat datang ke Pekanbaru, gue pengen Ya nggak bisa di umum bang, soalnya Gurunda ini ancamannya udah global bang. Ya, di belakang layar aja ya bang. Sahabat, aku siap barakallah. siap. Terima kasih bang. Yang lain, Masya Allah. Bang Juma itu bang omnipresent di mana-mana dia ada. Masih napas gini hari kan. Semalam kan bangun jam 12 langsung live. Oh. Ada Setengah tiga studio. kalau mau, Kang kalau bisa setengah tiga jalan Kang, belum kena, ganjil kena. Ganjil genap. Setengah jam 4 kan baru mulai. Lagi nunggu kabar dari Bang Juma nih buat Purwakarta. Sahabat, aku siap barakallah fiik. Masya Allah. Ini sahabat aku siap ini yang di YouTube ini yang suka tumpah-tumpah ini siapa ya? Penasaran aku. Itu netizen YouTube, dia nggak mau ke TikTok, jadi dia supportnya ke semua YouTube Gurunda, YouTube saya, YouTube Bang Handi, YouTube Gurunda. Masya Allah. Siapa itu? Doakan. Aku siap. Doakan beliau di panjang panggung umur, tiap hari. sehat selalu bersama keluarga, rezekinya bertambah berlimpah berkah. Amin. Amin. Subhanallah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, ya, yang meskipun tidak memberikan apa istilah itu apa itu? Striker ya. Striker. Assalamualaikum Gurunda. Hah? Striker. Iya ya, stiker. Oh, stiker, kirain striker. Waalaikumsalam. Striker itu bola. Salam kenal dari Cianjur, Jawa Barat ya. Ya, meskipun Saya ingin meskipun hanya typing, tetapi mereka sangat mendukung. Kita doakan semuanya. Begitu juga yang ada di TikTok. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian semuanya. Amin. Iya, Pei. Cerewet kali ini, Pei. Diam sana. Lanjut. Si Pai, aduh si Pai itu Gurunda, awas tuh si Pai, aduh. Teman-teman juga yang Iya, ada di TikTok. tetangganya bilang Bang Handi, si Pei ini suka pakai sepatu pesta sebelah kanan, sepatu futsal sebelah kiri. Abis itu dia keluar rumah. Baru kaosnya sebelah kiri kuning, sebelah kanan merah. Itu dia. Makanya. Pelangi kapang. Sudah gitu di YouTube dia paling cerewet pula tuh. Iya, ngedemin terus ke saya juga pengen dinikahin. Nggak apa-apa, nggak usah pakai mas kawin katanya. Cek per cek ternyata dia berkumis. Aku siap barakallah. Teman-teman yang ada di TikTok, sekali-kali lah bersabar aja kok menonton di YouTube lah. Gonta-ganti gitu lah. Allahu Akbar. Cahyono. Syukran. Bang yang ada di TikTok sini pindah ke YouTube sekali-kali napa?
Wow. Bang Dul, dijawab. Semua aku datang besok, Pei. Cerewet duduk, gue bilang. Cerewet duduk, anak sekolah. Kita Allahu siapa? Akbar. Bang Dipo ini siapa? Bang Dipo. Orang itu Bang Bunda. Dipo. Bang Dipo. Kamu orang toh? Bang Dipo, selamat sore. Bang. Bang Dipo. Turun aja lah, nggak mau ngomong. Aduh, Bembeng. Bembeng. Sugiono paling selamat panjang sore. suaranya ketawa. Sugiono sampai tetangganya kaget. Ngakak dia di rumahnya. Blitz, thank you. Masya Allah. Netizen ini. Iya, Pei itu berkumis. Dia cewek tapi berkumis. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Gurunda. Sehat, sehat Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sukses terus deh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses dakwanya, dakwah movie-nya sukses. Bunda Mila. Bunda Mila. Woi, Bang Brits, syukran. Bagaimana kabarnya Bang Juma di Belanda? Bang Juma di Belanda, di Amerika. Oh, di Itu Amerika. super stiker itu bagus loh Gurunda buat naikin RPM. Oh gitu. Iya, walaupun 10-20 ribu RPM naik gitu tiap harinya Gurunda. RPM apaan? Tanya ke ininya aja admin. Algoritma penonton YouTube. Oh gitu. Ya sudah teman-teman di YouTube kalau bisa stikernya striker. Gitu ya Ayo maksudnya. teman-teman di Itu kan ya. YouTube itu RPM-nya itu naik. Itu ada logo dolar. Aku yang nerangin Bang Juma. Itu ada logo dolar. Diklik aja. Nah, di situ ada super tank sama super stiker. Nah, murah kok ada 10-20 ribu, 10 ribu begitu. Itu Nah, uang. menambah naikin RPM. algoritma YouTube gitu. Gini Itu uang. Gurunda. Itu uang Gini. nggak? Pertanyaan saya. Uang nggak itu? Uang. Iyalah. Oh, uang. Oh, Masya Allah. Gini Gurunda, jadi jam tontonnya per jam biasanya 5.000 gitu kan per orangnya itu. Nah kalau itu banyak RPM naik bisa 20 sampai 30 ribu itu per jamnya. Oh Masya Allah. Kali misalkan 10.000 atau 30.000 jam, wow duit itu, Oke, udah selesai kah perbincangannya? Kita sapa tamu. Wendy. Buan Suci, syukron. Ini saya pun so tahu Pei itu cewek katanya. Emang lu pernah periksa? Lu pernah periksa lo? Assalamualaikum. Namanya cewek pas ditelepon. Assalamualaikum Pei. Waalaikumsalam. Ngapok. Semau. Laki-laki ya. Cahyono. Silakan Pak Randy, ada mau disampaikan? Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah seru juga ini di YouTube ya. Oh, Bang Puan agak Suci, kerebat syukron tuh, ya. agak kerebat Iya. tuh Bang Suma. Alhamdulillah, Madising moh bagus, baik, sehat, alhamdulillah. Iya, salah satu panunya pendukung ini. Alhamdulillah, makasih ya. Saya tinggal di juga ini di sekitar Abdul Rogeng Sudiang ini. Allahu Akbar Bang Jibril masuk. Saya sekedar untuk diketahui saja Bang Suma, saya Di Sudiang Ki? Di Villa Mutiara ini. Villa Mutiara, depan Iya. rumahku berarti. Iya. Villa Sumarekon itu. Ya, Sumarekon. Iya. Ya, terus terang seluruh kira-kira itu video tak di YouTube itu saya sudah nonton semua. Jadi pendeta gitu sih nampe. Ada sedikit banyaknya banyak ditahu lah sedikit tentang ayat-ayat dengan Bible ini. Ya segera begitu saja Mas Suma. Saya Oke, di bawah siap, saja. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dinda Jibril kok nongol juga di YouTube dia? Dia lagi di hutan itu kebetulan dapat Tiap sinyal. hari dia mah di YouTube Gurunda. Hah? Tiap hari di YouTube. Jibril? Iya. Tiap hari. Ya Allah yang karim. Suka mantau YouTube. Mantap lah, Masya Allah. Ya nanti jumpa lagi kita di Jakarta ya. Kang, aku jalan jam 3 lah. Aku OTW Kang. Udah deal di situ Kang.
Bang Glenn, Bang Kang Dio, Bang Aang, begitu. Insya Allah kalau saya Bang Andi. Sore ini kita mau ngopi Bang Juma mengenai Kang Dio itu. Oh, gimana kabarnya Bang Andi? Ya, pada asar nanti ketemu. Oh iya, aman lah itu kan ya. Yang kedua anak kita jadi ya 28 ya. 28 beliau berangkat, Bang Handi. Ya udah kalau gitu hari itu juga saya booking ya. Tunggu Bang Handi, tunggu. Nanti informasi dari beliau. Oh, oke. Nanti saya kabarikan dah ya. Lupa sorry saya infokan. Iya. Buat jaga-jaga doang sih. Siap. Buat masjid ada kabar Gurunda? Ini aja dicari aja, Kang. Oh gitu. Ya udah besok saya ke sana. Iya. Wazuaji Syukron. Masya Allah. Besok saya ke sana. Yang udah sertifikat ya, Gurunda? Iya dong. Ya. Kita mau bikin biasanya kalau masjid. di kampung kan kikitir, tahu kan kikitir Gurunda? Iya. JP. Flower, thank you flower. Wis mantap, Sarma. Rame lo di YouTube teman-teman. Rame kali pun. Padahal penontonnya cuma 700-an loh. Gara-gara Pei tadi. Pei pingsan dia. Disebut namanya sekali pingsan. Wah, teriak pakai mikrofon depan rumah. Lari ke masjid, nyalain masjid. Namaku disebut Bang Zuma loh. Ke masjid dia. Ke masjid dia rusak toa, enggak ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini anak saya juga ada yang nyawer Gurunda, Bang Fuad Suwaji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Injil. Injil lagi. Ada kabar baik. Apa tuh? Apa kabar Injilnya? Salah satu pentolan Kristen akun Hana sakit. Kayaknya kanker Gurunda. Kurus banget anjir. Mati bentar lagi. Kirain kabar apa? Ada aja. Kabar baik lah, bener kan? Kabar buruk buat mereka, jangan. Kabar buruk itu. Cikores rusuh anjir. Dia itu ini loh, dia Dharma Wanita loh itu deh. Apa itu? Orange. Apa itu Dharma Wanita? Ya, pink. Seragam pink. Pulis. Kan kalau mereka sakit kan Pulis. Prakteknya Markus 16. Suami. 15-18 itu res. Tinggal menaruh tangannya di tempat yang sakit, sembuh. Kenapa? Kristen kalau sakit susah, tinggal praktekin kok. Percaya Yesus Tuhan, taruh tangan di tempat yang sakit, sembuh. Nah kalau nggak sembuh berarti dia nggak percaya Yesus Tuhan. Itu aja kok repot. Rena Hasna, jangan-jangan Bu Lura ini. Kan ya. Udah syukran. Gurunda sentral walet. Jadi peternak walet ya. Sentral. Siap Bunda. Muslim ya. Kalau walet tuh Muslim Bunda. Nur. Fuad Zuazi, barakallah. Nur Muslim. Wah, geser ke sana Bang Fuad Zuazi. Masalah itu di Myanmar ya, itu Bang Fuad itu. Dia suka ini juga super stiker Gurunda. Iya? Di YouTube saya tiap hari itu. Masya Allah. Emang berapa stiker itu? Koni. Mahal, ada yang 20, 50, 10, tapi itu alhamdulillah buat naikin RPM itu, ngebantu kita itu. 10.000 doang. Tadi ada yang 100. Baju tadi menyimak nggak itu anak saya tanya. Waktu Saulus sehidup sejaman dengan Yesus, begitu. Waktu dia menganiaya membunuh murid-muridnya, pengikut Yesus. Iya. Siapa Tuhannya Saulus waktu itu? Elohim. Yotefafe. Tuhannya Saulus waktu itu. Iya. Karena dia mengaku kan dalam hukum Taurat saya sedikit pun tak bercacat.
Berarti dia penganut Taurat, kan ahli Taurat dia. Ya, terus kenapa dia membunuh? Kan nggak boleh membunuh. Ya mungkin karena Mazmur 58 nomor 3 Bang Andi. Koni Sukran. Terus kenapa dia bertobat ganti Tuhan? Ya Membuat mungkin Tuhan ganti Tuhan. menggenapi nubuat kali dia ya. Nah, kacau ah. Pusing gua. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayak lingkaran apa gitu ya. Lingkaran maut. Tapi yang tadi itu berani loh Bang Andi. Saya berdiskusi itu sejak lama, belum pernah ada seorang Kristen yang berani mengakui bahwa siapa yang penganiaya di situ, siapa penyesat di sana. Biasanya mereka yang hanya hatuha Guru Nda. Enggak, yang tadi siapa namanya itu? Yang tadi yang minta saya akan mualaf Paulus kalau penyesat. Oh, pes. Dia semalam begadang kan di room saya itu sampai pagi. kata dia kalau Bang Suma bisa menjawab, saya mualaf dengan keluarga saya kan gitu. Nah dia akui tadi tuh. Dia akui. Said bin Zabit official sudah ada di YouTube dia. Cuma sama Bang Handi digalakin semalam tuh. Tadi gua galakin juga tapi dia menyerah. Dia bilang gini, kenapa Paulus berbuat jahat? Dia belajar. Ya karena itu. orang yang berbuat jahat itu pasti dipengaruhi oleh iblis. Iya betul. Dia lagi belajar, makanya sama Ustadz Alif semalam diarahin terus alhamdulillah. Tapi coba Anda sahabat-sahabat coba renungkan yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 itu. Kenapa iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Dan kenapa Paulus kemudian mengusir iblis tersebut? Padahal bukankah itu adalah sebuah kebaikan ketika iblis pun mengakui kerasulan beliau? Ada apa coba? Ini kalau dikaji berat juga itu. Tapi sudahlah ya kan ya. Yang penting saudara kita tadi sudah mengakui bahwa penyesat itu adalah Paulus itu sendiri. Masya Allah. Ya. Itu belum tidur Guru Nda itu bocah. Dari malam sampai pagi di saya geser ke sini. Belum tidur berarti itu orang. Berarti hidayah benar-benar akan datang itu. Ya semoga itu aja kita doakan. Benar-benar belajar itu Guru Nda. Benar belajar. Semoga. Kalau ngeyel kan kalau Guru Nda ngejelasin dia pasti motong-motong tuh. Itu enggak. Tapi Dengerin. sekarang udah mulai mau mendengar dia. Iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dia membuka akal itu ya, bahwa tidak perlu saksi manusia, tinggal melihat outputnya seperti apa. Betul. Kan gitu. Ya, sebenarnya kalau mau login, waduh ini ada apa lagi nih, aduh ya Allah. Woi, musik woi. Menyengat juga itu, akan terbalik ke Banjuma. Siapa saksi waktu Paulus menulis dalam bilik penjara? Itu sampai botak ada yang mereka bisa jawab itu. 13 kitab loh, bukan main-main. Tapi mereka kan jawabannya berdasarkan data, penulis itu diilhami oleh Roh Kudus waktu dia menulis. Pertanyaannya, siapa yang melihat dia diilhami Roh Kudus? Nah itu dia. Kalau Roh Kudus Siapa itu kan saksi? harus Siapa duduk. saksi? Ya, siapa saksi waktu Paulus diilhami oleh Roh Kudus? Siapa saksinya? Iblis. Betul. Ya, kalau saya boleh menjawab ya Pak Ilham lah. Kan ada ilham di situ. Nah, aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan masuk. Minum Masuk, apa? Pak. Air mendidih. Ya, saya mau kasih informasi. Iya. Itu sekarang Oten ada-ada aja ya. Masa malam satu suro ada misanya. Penyamaran baru lagi tuh. Saya lihat di postingan TikTok. Nanti mereka Idul Fitri juga, Bang. Iya, pakai segala Kalau sudah satu mualaf. suro diadain misa. Oh, iya. Nggak usah diurusin Bang, biarin aja kan nggak mengganggu juga.
Iya, Iya, gitu banget penyamarannya. Iya. Bisa malam satu suro. Periksa nonotnya, Bang. Apa? Periksa nonotnya. Kalau masih berhelm itu bukan kita, bukan kelompok kita itu. Iya. Periksa ya, Bang ya. Iya, Bang. Makasih ya. sip. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nabuka juga celananya nabuka. Yang Kristen Jakir naik siapa ini? Enggak, siapa ini Bang? Janganlah pakai foto itu lah. Dokter Zakir Naik jadi datang, Bang. Enggak, saya Nggak jadi datang. ingin melaporkan aja kepada para apologet bahwasanya para Islam-Islam yang tidak mendukung kalian tidak bisa mendengarkan karena kami akan membuat tim untuk memberantas para Islam-Islam yang menghujat apologet Islam. Ini parah nih. Laporan diterima, laksanakan. Siapa? Zakir Naik ini. Kristen, dia Kristen, si itu si siapa, si Kudus. Biarin aja, nggak apa-apa dia ngomong. Jadi untuk Bang Enggak, saya Suma pikir tidak dia usah Muslim. khawatir. Siap. Seperti Tuan Logika dan cucuk muka dengan sebagaimana yang ingin menghujat Sales apologet debat Islam, si Kudus. serahkan saja kepada kami. Kami akan Siap. memberantas. Kembali ke tempat. Gerak. Di sini saja banyak semut. Oke, itu aja Bang Juma siap melaporkan. Iya, laporan kami terima. Kembali ke tempat, laksanakan. Oke Bang Juma, terima kasih. Laporan diterima, kembali ke kuburan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu-lucu teman-teman kita ini ya. Nah, ketemu ini. Paulus sama Dokter Zakir Naik ini. Aja biar apa yang naik. Ketemu nih Zakir Naik sama Paulus nih. Gimana nih? Paulus naik motor. Nah. Ada-ada aja lu pakai foto aneh-aneh. Nggak ada yang lain apa? Turun semua. Saya turun lagi Nggak ya. percaya diri pakai foto Bang sendiri. Iya. Dah, Hati-hati Ki. turun semua. Ganti fotomu dulu semua. Foto orang tuamu kek, siapa kek gitu loh. Iya. Teman-teman sekalian, silakan yang ada di bawah 2000 mata memandang di follow akun saya ini ya. Bang Suma 03 biar setiap hari bisa live, dan juga akun-akun yang ada di atas, Bunda Mila agar di follow semuanya, Slamet Riyadi, Bunda Rahma, Kian Santang, Bunda Nora, Bang Handi, khususnya Bunda Nila ini, Mila karena beliau di luar negeri ya, dia ada
ada di Amerika, supaya kita sering, iya, supaya sering kita pantau beliau. Dia hidup di luar negeri, banyak orang di sana yang beda akidah dengan beliau. Di follow semua teman-teman yang ada di atas, di bawah. Silakan, makasih. Bunda, saya udah nemu dua pelangi, gereja pelangi dua udah. Oh ya? Di daerah elit lagi di sini. Cuma belum nemu si ininya, belum nemu si pendetanya. Yang satu Katolik, yang satu Lutheran kayaknya. Lutheran. Kayak gitu. Terus Desember jadi mau ikut ke sini, Bunda. Nanti kita atur jadwal lagi, Bun. Cara ya. Iya. Keren banget itu bakal kejadian ya. Kadang-kadang mimpi saya suka kejadian. Amin. Siap. Ini Bunda Nora kayak perawat rumah sakit. Setan nih, setan. Ada setan naik, ada setan. Setan apa setan nih? Itu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ternyata kira setan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang semua. Iya. Bang Handi, Bunda Rahma, Bunda Mila, Ya, Bang. dan Santan. Semuanya dari Bengkulu nih, Bang. Oh, Bengkulu. Bengkulu. Kirim pempek ke Bang Zuma tuh. Bang Zuma doyan pempek sama duren. Kalau pempek masih jauh, 16 jam lagi. Wah, kacau. Pempek itu paling bang. Pantai Panjang. Pisang pempek baru dari Makassar. Nah, itu Dulu aja saya di Bengkulu, Bang, di Rejang Lebong, Bang. Nah, Rejang Lebong 4 jam. Palembang, Rejang Lebong. Bang, bang gitu aja bang, daripada ngomong sembarangan. Rencana selanjutnya mau ngapain bang? Cuman pingin salam-salam aja gitu, semangat untuk apologet Islam gitu. Nggak ada rencana jual tanah warisan begitu atau apa? Nggak ada bang. Jual bang, segera jual bang. Iya, ya, nanti anak tetangga saya jual nanti. Mati aja. Mati aja. Makanya saya penggemar Bang Zuma dan kawan-kawan lah semuanya. Udah 2 tahun itu menyimak dan menonton. Pokoknya udah banyak tahu lah tentang Kristen gitu kan, Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Oke, kita apa di doang ya. Itu aja bang ya, izin turun ya bang ya. Semangat. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Sangking kirim ke Makassar ya. Mau sangking. Kita sapa dik doang. Dik doang beneran ini atau palsu ah? Palsu. Assalamualaikum semuanya. Oh palsu. Ya untuk semuanya kolegit ya, teruskan perjuangan kalian semua. Saya mendukung 1.000.000%. Alhamdulillah, amin. Buat Bang Zuma, lanjutkan. Siap bang. Baik, makasih. Ya, setiap hari. Nanti malam aku mau buka komal lah. Jam nonton Bang Zuma. Bunda Nora bantuin saya nanti malam buka komal ya. Aku mau buka komal, cek kodam doang isinya. Cek kodam doang kita. Cek kodam. Cek kodam kok lah. Oke, sehat-sehat semuanya, sukses. Amin. Teruskan perjuangan. Salam. Makasih bang. Makasih bang. Aku kira itu yang Kristen lah yang naik, yuk biar kita diskusi, karena di sini banyak di live kan di YouTube. Biar ada apanya, edukasinya. Oh ini ada cowok pakai lipstick nih, ya coba panggil. Ramseli. Musik dia. Udah promo skincare ya bang? Hari ini belum. Mauin ya bang? Iya boleh, silakan. Oke.
bagi saudara-saudara kita yang di bawah yang mau beli skincare produknya dari Bang Zuma BZ, yang laki-laki boleh pakai, yang perempuan boleh pakai, yang remaja boleh pakai, insya Allah aman, terkendali, bahan semua sudah diakui oleh laboratorium dan tidak mengandung merkuri ataupun hidrokinon. Jadi silakan pesan kepada Akang Santang ya. Kalau belum ada nomor WA-nya Bang Santang, di DM aja, minta nomor wawanya. Ya, insya Allah itu bagus. Dia terdiri dari 4 ya Bang, kalau nggak salah 4 atau 5. Iya. Ada serum. 4. Serum, krimnya 1, tonernya 1, dengan pencucinya 1. Krimnya itu bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Dia tidak membuat mengelupas ya, tidak membuat jadi merah. Jadi kalau untuk mau kelihatan glow, itu glowing itu tidak langsung cepat prosesnya, karena kalau cepat itu mengandung merkuri. Jadi dia butuh proses yang agak sabar ya, sekitar 3-4 paket baru kelihatan hasilnya. Harganya 230 ya Bang, belum ongkir. 130, iya betul. Ya, Pintar. 230 belum ongkir. Jadi silahkan pesan sama Akang. Begitu juga kalau ada yang mau kaos, mau terserah nanti gambarnya bagaimana, tapi di situ ada labelnya Bang Zuma. Harga kaosnya 200 berapa Bang? 220. Sama harganya 230. Oh, 230 juga. Jadi kaos dengan produk skincare silakan hubungi Akang Santang biar tidak jauh nanti untuk ongkos kirimnya. Jadi semuanya nanti manualnya dari daerah Jakarta. Kalau Makassar agak jauh. Kalau di daerah Makassar dengan Kalimantan silakan pesan sama Sadli nanti. Kalau daerah Jawa ataupun Medan, Sumatera dengan daerah sekitar Jakarta sama Akang biar tidak berat di ongkos kirimnya. Oke ya. Ini nomornya 0852 1521 enggak 2010 0852 1521 2010. Tante Nora, aku mau dong. Silakan WA Wawa Akang Santang ya. Kalau tidak DM, boleh DM saya. Nanti saya kasih nomor wawanya Akang Santang. Nanti kalau untuk yang mau jadi distributor, silakan hubungi Akang Santang. Daerah-daerah provinsi mana ya, biar agak dekat. Jadi nanti kasih tahu sama Akang Santang. Mungkin daerah Sumatera Utara sudah ada distributornya, Aceh sudah ada, atau daerah-daerah Jambi, Bengkulu, biar nanti saudara-saudara kita yang daerah situ tidak berat di ongkos kirimnya. Begitupun juga nanti untuk kaos. Oke ya, kayak gitu aja ya Bang Zuma ya untuk promonya ya. Promosinya. Oke, kita sapa tamu Jonathan yang tidak pakai baju. Gambarnya aja ya. Jonathan, selamat siang. Jonathan Becky, saudara Jonathan. Semua masih monitor nggak? Mikolin, Anda akun privat yang bisa ACC hanya host, tapi Bang Zuma mungkin jauh dari perangkat. Mikolin yang bisa ACC hanya hostnya karena Anda akun privat, tidak bisa kami jambak. Masih aku monitor. Saya di sini. Oh ya Bang, coba tengok permintaan tamu Bang. Ada mungkin namanya Mikolin. Dia kayaknya Kristen, dari tadi minta naik, cuman dia akun privat. Kita momot nggak bisa naikkan Bang. Di Aceh ada resellernya, semua di Akang Santang dulu ya. Semuanya masih di Akang Santang. Karena belum ada yang minta untuk jadi distributor. Kalau yang mau ada jadi distributor, hubungi Akang Santang atau Bang Zuma. Oke, kenapa Bunda? Bentar. Kenapa Bunda? Tadi saya mau tanya sama Bang Zuma, itu yang bagian presentasi kalau umpamanya orang minta, kan kalau satu produk itu kan kalau pemakai ya udah langsung presentasi. Jadi kalau untuk masukin di satu tempat kosmetik yang udah jalan, kan berarti harus ada yang bagian presentasi. Nah itu sudah ada orangnya belum? Ini Dinda Nora. Dia itu. Kedengeran nggak? Udah ya. Iya. Ya. Nah itu gimana tuh ini Bunda?
Belum ada Bun, belum. Belum ya? Iya, belum. Nanti Jadi- saya kan ada jadwal pertemuan dengan Doktif dan waktu dekat ini sama Doktifnya. Iya. Insya Allah nanti ini kita akan berkabar. Saya angkat telepon dulu ya Bun ya. Bentar ya. Boleh, siap. Solid, Exolid, Mikolin, ya silakan. Exolid dari mana Exolid ini? Kristen apa Islam? Aku gini ya Kak, saya jelaskan sedikit. Aku terlahir dari seorang ayah yang Muslim dan ibu yang Kristen. Kan semakin lanjut. Tapi secara KTP saya Muslim, tapi saya belum mengimani sepenuhnya lah. Saya masih belajar tentang Muslim dan Kristen. Sering saya ngikutin Bang Juma sama yang lain-lain kayak Erta gitu. Cuman kayak minta doanya aja sih. Semoga saya mengimani Muslim mulai kayak gimana ya? Tapi pasangan saya Kristen ya yang bakal menjadi calon saya. Dia selalu kasih saya ya kayak Alkitab itu yang Bible itu. KTP-nya kalau boleh tahu Dek. Saya KTP-nya Muslim, tapi saya belum mengimani sepenuhnya tentang Muslim itu. Maklum karena saya masih belajar ya. Karena dari papa juga seperti itu, dari mama juga mengajarkan tentang Kristen. Saya masih bingung gitu loh Kak. Saya masih bingung. Saya minta doanya aja. Aku cuma minta doanya saja. Saya sering ngikutin Bang Juma gitu, apalagi tadi ya dari awal sampai akhir banyak sekali kayak saksi tentang kesaksian tadi, tentang kesaksian bahwa dunia inilah yang menjadi saksinya. Di situ saya mulai kayak, oh Tuhan, apakah Muslim ini yang benar atau seperti apa? Tapi pasangan saya itu bukan suami ya, cuman masih calon suami. Selalu mengajarkan tentang Kristen, karena dia sendiri Kristen gitu loh. Saya cuman mau, ya terima kasih lah sama Bang Juma sama yang lain-lain. Udah cukup Bu, intinya jangan terlalu jauh belajar dulu. Yang penting jangan salah Tuhan, jangan salah sembah. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Makanya saya minta doanya aja sih ke semuanya ya. Gitu. Itu aja. Kalau berakal itu, Ya silakan Pak Kandi. kalau pakai akal bedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan, itu aja dulu basicnya. Nggak usah terlalu jauh belajar. Kristen itu Tuhannya Anda harus tahu. Kalau Anda diajak masuk Kristen, Anda harus tahu Tuhannya Kristen itu Yesus yang keluar dari kubur, mati 3 hari, mati terkutuk. Itu datanya ada, keluar dari kubur baru menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Tuhannya Kristen. Nah kalau Anda berpindah, mau misalnya ada gejala mau ke sana, ya artinya siap-siap menuhankan yang pernah mati 3 hari itu. Nah kalau di Islam Tuhannya jelas nggak pernah mati, justru dia yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu basicnya Bu, nggak usah terlalu jauh deh, debat aja sama dia kalau Anda diajak, itu aja. Silakan. Kebetulan ya pasangan saya juga dari Kakak sholat. Kakak masih sholat Kak? Ya, aku lebih ke agnostik Kak. Aku walaupun memeluk Islam tapi aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah ke gereja, aku masih mencari. Jadi sering sekali mengikuti acara-acara seperti ini ya. Cuman ya ada sih dapat mimpi, tapi ya nggak bisa saya uraikan di sini. Saya cuman kayak mau mengikuti saja sampai iman saya benar-benar yakin. Ke gereja bagaimana Kak? Enggak, aku juga nggak pernah ke gereja. Nggak pernah Bunda. Tidak pernah sama sekali. Dia sekarang ini tanpa Gereja agama enggak. dia. Tadi dijawab dia tanpa agama, dia agnostik. Dia tidak bertuhan, dia tidak beragama, dia agnostik. Dia percaya Tuhan tapi tidak punya aturan. Nah, itu benar. Saya percaya Tuhan karena saya ada, tapi saya tidak tahu yang kebenaran yang sebenarnya itu di mana, dipegang Nah, itu dulu. mama ini gitu. Nah ini harus diedukasi. Ya kalau udah percaya Tuhan, Tuhan yang mana? Banyak orang membuat Tuhan Bu. Satu, Kristen Tuhannya lain loh. Islam Tuhannya lain. Oke, yang mana Ibu pilih? Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta, atau Tuhannya Kristen yang makhluk ini, yang pernah ada di muka bumi, mati terkutuk, hidup menjadi Tuhan? Ibu pilih Tuhan dulu, yang mana dulu nih Anda pilih nih? Yang mana Ibu pilih?
Nah, setelah memilih baru masuk ke aturannya. Silakan. Masih belum yakin. Karena belum ada yang meyakinkan saya. Mohon maaf ya, tidak menyinggung Ya, nggak siapapun apa-apa. di sini ya. Ya silakan mencari, tapi kalau kami boleh kasih saran, ya hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menuangkan makhluk. Hidup ini nggak boleh bebas, hidup ini harus diatur. Kalau mau bebas, silakan memilih Kristen. Kalau mau banyak aturan, ya silakan ke Islam. Itu secara umum dari saya. Silakan yang lain. Makasih. Silakan Bunda Nora, Anda perempuan mungkin kena kalau sesama perempuan. Ya, maksudnya tuh kakak naik ke sini hanya minta doa, tapi kalau dari sebenarnya kan segala sesuatu tuh doa dan ikhtiar, Kak. Kalau ikhtiar kakak tidak ada, ya percuma gitu loh. Makanya saya tanya, kakak ini Justru saya naik tadi itu karena mendengar ucapan Bang Juma, makanya saya mau naik tadi. Awalnya saya hanya menyimak dari awal, dari dahulu-dahulu ya, aku sering nonton, hanya menyimak, tidak berani menaik. Nah baru tadi tuh dapat omongan dari Bang Juma tentang saksi. Karena ya Kristen kan bersaksi itu tadi, ada manusia itu sendiri kan. Kalau dari apa tadi Al-Quran itu saksinya gimana tadi kata Bang Juma? Allah itu sendiri sama malaikat Allah ya. yang Nah itu. cukup Allah menjadi saksinya tadi itu. Dan di Cukup situ Allah apa dan saya malaikat. masuk. Cukup Allah dan malaikatnya menjadi saksinya dalam proses pewahyuan itu. Kan itu intinya tadi dari Bang Juma. Cukup alam semesta ini menjadi saksinya. Cukup di zaman modern ini menjadi saksinya. Cukup isi laut menjadi saksinya. Cukup ilmu pengetahuan menjadi saksinya. Karena semua ilmu-ilmu pengetahuan yang ditemukan belakangan ini itu menjadi saksi bahwa di Al-Quran itu ada. Mengenai embriologi, cukuplah kedokteran menjadi saksinya bahwa Al-Quran sudah menerangkan 1400 tahun sebelumnya. Kan itu yang Ibu dengar tadi, betul apa betul? Iya, itu yang menjadi kayak logika saya masuklah di situ. Tapi saya belum baca Al-Quran itu sendiri ya, nanti saya baca. Cuman saya nggak ingat tadi ayat-ayat berapa gitu, nggak saya catat tadi, nggak saya record juga. Nantilah saya belajar lagi. Ya, aku diam deh, penonton kayaknya di bawah aku suruh diam deh. nggak ada itu yang lain. Kadang netizen tolonglah ya. Kita di sini kan satu-satu ngomong, yang lain ngomong, kami diam. Biasa itu yang namanya masukan. Jadi tolonglah netizen, typing-typingnya diapakan sedikit lah. Begini Kak Mikolin, yang tadi katanya ayahnya seorang agama Islam, ibunya Kristen, benar ya? Iya, benar. Iya benar. Ya. Oke. Terus Kak Mikolin beragama Islam tetapi tidak begitu mengerjakan perintah-perintah aturan di dalam Islam. Karena dorongan papa, Dorongan loh, tapi bapaknya Islam. Iya, papa Muslim, mama yang yang Kristen. Jadi ibunya juga nggak sholat. Ibu Kristen. Jadi menikah kemarin bagaimana? Itu kan orang tua saya itu pisah dari umur saya 4 tahun ya. Dari umur 4 tahun. Oh, jadi balik lagi ke Kristen gitu? Iya. Oh, jadi kamu ikut mama? Ikut bapak, sekarang tinggal? Kalau tinggal saya sendiri. Bukan, waktu kecil. Oh, kalau kecil saya ikut bapak. Jadi bapak nggak ngajarkan untuk sholat? Bapak saya terlalu sibuk. Saya sama, gitulah intinya. Jadi sekarang Kak Mikolin pasti sudah lebih dari 17 tahun ya. Apa nggak kepikiran ini kemana sih saya beribadah gitu loh? Ya, belum ada keyakinan dalam diri saya. Yang membuat tidak ada keyakinan itu apa?
Ya, yang dari papa ngomong begini, dari mama ngomong gini, jadi kayak tabrakan logika saya. Logika, oke, kita ke logika yang satu aja dulu ya. Oke, menurut Mikolin, Tuhan itu bisa mati? Tidak akan bisa mati. Nah, di dalam Kristen apakah Tuhannya tidak mati? Mati. Mati. Nah, itu logika nggak? Masuk logika nggak? Enggak. Enggak. Oke, ini yang logika umumnya aja ya, karena kalau kita pembahasan terlalu dalam, Mikolin soal keislaman juga kurang paham, kekristenan juga kurang. Ini secara logika aja yang diterima oleh anak kecil juga mungkin tahu. Apakah Tuhan bisa makan? Apakah Tuhan bisa makan, minum, BAB waktu dia dilahirkan? Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau dia memang Tuhan, setidaknya dia tidak mungkin disusui oleh ibunya. Nah, itu Tuhan. Nah, kalau secara logika, apakah mungkin ada Tuhan yang seperti itu? Pasti tidak. Nah, apakah di Islam Tuhan tuh bisa makan, bisa tidur, ngantuk, menangis, ketakutan? Apakah mungkin Tuhan bisa seperti itu di Islam? Pasti tidak ada. Karena kalau di Islam itu mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan, sama seperti di dalam Bible pun Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Jadi poin yang di sini yang harus memang Kak Mikolin catat bahwa apa? Kristen itu ajaran bukan ajaran tauhid. Ajaran bukan ajaran dari langit. Ajaran penyembahan kepada Tuhan, bagaimana cara menyembah kepada Tuhan tidak ada. Kita cari pun tidak ada. Yesus pernah mengajarkan untuk masuk ke dalam gereja hari Minggu, bernyanyi, bersukacita, bertepuk tangan, mengucapkan haleluya, haleluya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saya dulu mantan Kristen, jadi tahu. Pengajaran di dalam Kristen cara beribadah kepada Tuhan tidak ada sama sekali. Ajaran-ajaran, aturan-aturan untuk kita untuk kepada makhluk itu, bagaimana bolehkah kita menikah kepada siapa saja yang boleh kita nikahi, apa saja yang diharamkan untuk tidak boleh dimakan, diharamkan untuk dinikahi itu siapa, bagaimana kita untuk menutup aurat itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nicholas, di-mute dulu Nicholas. Anda di-mute dulu Nicholas. Nah, kalau di dalam Islam, diturunkan aja dia kalau nggak mau dia itu. Kalau di dalam Islam, Kak Mikolin, An-Nisa ayat 23 diharamkan bagi kamu untuk menikahi ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara sepersusuan, itu ada. Diwajibkan bagi kamu, hai Muhammad, katakanlah kepada ibumu, kepada istri-istrimu, saudara-saudara perempuanmu untuk menjulurkan jilbabnya, menutup aurat. Ada? Di Kristen ada nggak? Nggak ada. Jadi agama yang mengatur bagaimana hidup manusia agar teratur. Maaf kata, sampai diatur bagaimana cara kita berjima kepada pasangan kita, itu diatur semua. Pada waktu perempuan istri kita dalam keadaan haid, janganlah kamu gauli. Itu ada diatur. Bagaimana ketika kamu sudah ditalak suami kamu, ada masa iddahnya, itu berapa kali persucian, itu diatur. Semua diatur. Nah, di dalam Kristen, apa dikatakan? Tidak ada sama sekali. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu harus setia sampai mati. Loh, bagaimana kalau suami yang penjudi tukang pukul? Emang kamu mau dapat suami yang penjudi tukang pukul? Kamu bertahan karena kasih karunia Tuhan. Mudah-mudahan Yesus menjamah hatinya, merubah hatinya. Gak ada solusi. Gak ada sama sekali. Jadi Kak Mikolin, yang saya katakan ini, itu bukan saya mau menghina agama Kristen, tidak. Memang kalau Kak Mikolin tidak percaya, cari saja ya ajaran-ajaran Kristen apa yang ada maksudnya ajaran Kristen apa yang mau disamakan dengan ajaran Islam. Dilarang makan B2, binatang haram, Kristen menghalalkannya. Ajaran tidak boleh menikahi ibumu, di dalam Islam ada, apakah Kristen ada? Tidak ada sama sekali.
Solusi pernikahan ketika suami kita melakukan KDRT, kita sudah tidak nyaman lagi dengan pasangan kita, udah saling menzolimi, apakah diperbolehkan bercerai? Tidak diperbolehkan. Gak ada solusi. Apalagi penyembahan kepada manusia. Apakah Islam mengajarkan menyembah kepada makhluk? Tidak. Tetapi Kristen bagaimana? Yesus sendiri mengatakan sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu. Apalagi kakak mau menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Fikirkanlah baik-baik, Kak. Hidup di dunia ini hanya sementara, Kak. Bukan lama. Tidak akan abadi kita di dunia ini. Bagi umat muslim, dunia ini hanyalah apa? Hanyalah kesengsaraan. Neraka. Tetapi akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Berfikirlah. Saya hanya mengatakan berfikirlah. Karena di dalam Al-Quran, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Menyekutukan Allah. Silakan. Anda mau bersekutu dengan orang-orang yang mau menyekutukan Allah? Silakan. Allah mengancam dan menjanjikan orang-orang seperti itu kekal di neraka jahanam. An-Nisa ayat 48. Silakan dibaca. Bahkan Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jadi sungguh menyedihkan dan sungguh apa ya saya katakan ya? Sungguh tidak beruntung ketika Anda nanti menikahi seorang laki-laki yang menyembah kepada manusia. Emang dia ini kenapa dia? Mau apa dia itu? Dia bapaknya Islam, dia KTP Islam, tetapi dia dari kecil tidak pernah melakukan ibadah sholat, ke gereja pun tidak. Dia masih mau mencari tahu. Saya bilang, mencari tahu bagaimana, kemana Anda selama beberapa tahun ini hidup Anda? Apakah Anda tidak berpikir segala sesuatu yang engkau dapat itu adalah rezeki dari Allah, tetapi tidak mau mengucap syukur dan menyembah kepadanya? Hidup seperti fana. Oh, tapi kalau ada niatan nyari, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada niatan nyari, ya tunggu kanker aja dulu. Nanti tunggu kena kanker tulang lah, baru. Pasangan dia tuh Kristen loh. Dia mau menikah sama itu. Itulah masalah. Oh. Silakan Res, masuk Res. Jadi gini, ada cerita kayak gini. Jadi ada seorang pasangan gitu kan. Oh, ini toksik nih, cowoknya toksik kan. Tiap ada masalah berantem dipukulin, pak. Tiap ada masalah berantem dipukulin, pak. Ya. Terus ditanya, ya udah kamu tuh bubar aja lah, ngapain kamu sama cowok toksik begini? Udah mah suka ngeludah, mukul-mukulin, main tangan, main kaki gitu kan, main gigit juga. Terus ceweknya jawab gini, ya gimana mainnya enak, terus si anjir. Kalau kayak gitu udah susah. Jadi solusinya apa? Nyari sendiri dari sekarang supaya selamat dunia akhirat, atau yang kedua tunggu kena kanker tulang atau kanker serviks baru tobat kalau sempet gitu. Sip, lanjut. Gimana Mikolin? Kalau ada yang bingung-bingung soal Islam tanyain aja. Ya, mohon bimbingannya ya, Bang ya, semua yang ada di sini. Kakak abang semuanya. Siap, Mikolin. Soalnya dia itu dari apologet sebelah juga gitu loh, Bang. Oh, dari apologet sebelah. Saya ragu, tapi saya ragu dengan doktrin-doktrin yang dia kasih ke saya gitu, kayak saya juga berpikir gitu. Oh, alhamdulillah. Apa namanya? Masih ada harapan buat selamat. Ini udah berapa lama berhubungan sama apologet sebelah? 2 tahun. 2 tahun. Oh, berarti ketemu di TikTok ya? Enggak, di real. Oh, ketemu di real. Domisili di mana ini Sis Mikolin ini? Kalimantan. Oh, oke. Tapi dia janji ketika kamu bersama dia mau jadi mu'alaf gitu. Dia janji gitu. Saya yang dibawanya ke sana, Bunda. Aduh, Mama. Ini ngobrol ininya mau udah sampai mana? Seserius apa ngobrolnya hubungan ini?
Dia mintanya secepatnya dibaptis, cuman sayanya belum mau karena saya belum menemukan kenyamanan juga di sana gitu. Ya nggak akan nemuin, nggak akan nemuin kalau udah tahu Islam agama yang benar, selamanya nggak akan nemuin enaknya di agama sebelah apaan gitu. Udah tak. Dan berikut di Islam itu anti banget sama Tuhan yang ada kelaminnya kan gitu. Yang gue pengen tahu ini ya, yang gue pengen tahu dari Mikolin ini, kalau misalnya lu bubar sama dia, lu rugi apa? Nggak ada. Nggak ada yang rugi apa-apa. Ya udah bubarin aja dari sekarang kalau dia nggak mau. Karena semakin telat, semakin ribet nanti bubarnya gitu. Oke, masuk sedikit boleh? Enggak. Boleh deh, ini udah mau makan. Lanjut. Ya itu ya, Mikolin ya, lu pikirin kalau lu bubar, lu rugi apa? Kalau nggak ada rugi sama sekali, mending bubar dari sekarang. Lu cewek, lu ada harga dirinya, apalagi lu muslimah. Oke. Benar-benar mantap itu. Mikolin, di dalam Islam itu Allah menjanjikan surga bagi kita. Rasulullah pun seperti itu. Tapi di kekristenan itu tidak ada jaminan surga loh. Karena yang mereka tuhankan itu diutus untuk Bani Israel. Poin kedua, surganya Islam itu kita nanti ketemu keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Misalnya ibu, nenek, kakek sudah meninggal, ayah sudah meninggal. Orang-orang kita cinta yang telah mendahului kita akan kelak berkumpul. Dan itu adalah suatu kepastian bahwa ya semua yang bernyawa akan mati. Akan mengalami kematian, kita akan berkumpul. Nah, surga Kristen itu mereka dalam bentuk roh. Perang naga lah, segala macam perkawinan anak domba, sesuatu yang menurut kami ya enggak deh. Ya, jadi apa ya aku bilang ya, berpikir panjang lah. Karena kehidupan di dunia ini sementara, kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Ya, jangan deh, jangan kau mau apa ya aku bilang ya, kau akan terpisah dari ayah ibumu. Kau nggak akan ketemu kalau kau sampai ikut si dia itu yang kafir. Karena orang-orang kafir itu ya tiada lain tempatnya neraka jahanam, kekal abadi. Sementara orang Islam itu pasti dipastikan surga. Kenapa? Sekalipun ada dosa ya, karena dia tidak sempat bertobat, dia membawa dosanya sehingga meninggal, itu akan dipertanggungjawabkan dulu dosanya, dibersihkan dulu. Tapi pada akhirnya tetap masuk ke surga. Kalau Kristen enggak, kekal di neraka jahanam. Jadi dipastikan kau tidak akan ketemu dengan orang-orang yang kau cintai. Ibu, bapakmu, keluargamu semua. Ibu saya Kristen, Bunda. Oh, ibu kau Kristen. Iya. Ya, kalau gini ya, konsep Kristen itu kematian itu enggak ada apa-apanya lagi. Di sana sudah dalam bentuk roh. Dan kerjanya di sana cuma memuja-muja gitu loh. Bagaimana dong kalian menikmati surga kalau dalam bentuk roh? Aku pernah nonton filmnya Casper kan. Melayang-layang gitu aja kerjanya. Dan setiap hari memuja-muja kerjanya. Haleluya, haleluya. Sampai kekal gitu. Jadi tidak ada kenikmatan. Padahal kita di muka bumi ini, kita ini semacam orang diuji. Diuji, kita mengalami ujian di muka bumi ini. Nah, apa yang kita perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di muka bumi ini tentu akan mendapat imbalannya, itu surganya Allah. Kenikmatan yang tidak bisa kita lukiskan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Berarti apa? Sesuatu yang Masya Allah ya, nikmatnya itu surga. Tapi kalau penderitaan, nggak kita kenal orang tua, keluarga kita karena dalam bentuk roh. Ya kan gitu konsep surga mereka. Belum lagi perang naga, belum lagi perkawinan anak domba. Aduh, ngeri. Ini gambaran surga mereka ya. Ayahmu, Mbak. Iya, gimana? Kamu bisa muslim karena ayahmu yang muslim, bapakmu yang muslim. Iya, karena saya dipaksa waktu itu ya, posisinya memang harus muslim gitulah. Waktu itu saya belum bilang saya belum mau masuk muslim. Tapi kata ayah muslim, kamu ikut aku jadi harus muslim. Ya udah, saya terpaksa, daripada ribut saya masuk muslim. Cek. Begitu. Masuk. Mas apa nanya? Dek, kalau kamu bersyukur, kamu diberi nikmat,
hidup sehat gitu. Kamu berterima kasih kepada siapa, Dek? Kenapa? Kamu kan sekarang lagi sehat, beri rezeki, cantik, dan seterusnya begitu ya. Nah, yang kau dapatkan sekarang ini kau bersyukur kepada siapa? Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi saya Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang Nah, mana? itu dia. Saya juga masih bingung. Ya. Sambil belajar di sini saya, Bang. Kalau bersyukur salah Tuhan gimana? Itu satu ya. Ya. Kalau kamu lagi pernah ada masalah, musibah atau sakit, kamu berdoa kepada siapa? Sama yang menciptakan saya, Tuhan. Ya Tuhan yang mana dulu, nggak kenal Tuhan kok. Saya tidak pernah manggil dia Allah dan Allah, tapi saya selalu berdoa terima kasih Tuhan, seperti itulah. Ya Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu menunjukkan banyak Tuhan loh. Harus menyebut nama Tuhan itu, gitu kan gitu. Ya, makanya saya di sini mau belajar gitu loh, Bang. Oke. Terakhir dari saya, nah saya mau jalan ya. Ini fenomena berkembang di masyarakat. Banyak korban kayak Anda, bukan Anda saja. Banyak orang menikah atau kawin berbeda agama. Dalam satu rumah tangga itu ada gambar salib, ada gambar Ka'bah. Kalau nggak bapaknya yang Kristen atau ibunya yang Muslim. Jadi tidak ada kerukunan dalam rumah tangga soal kepercayaan. Anaknya terbagi-bagi. Kadang anaknya mau pergi ke masjid mengaji, bapaknya yang Kristen melarang, ibunya ngambek, sembunyi-sembunyi. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada keluarga bahagia itu kalau menikah beda agama. Anaklah yang menjadi korban seperti Anda. Bagaimana cara supaya tidak menjadi korban? Harus Anda akui dulu Anda korban. Setelah mengetahui dirinya Anda korban, ya Anda harus mencari guru, belajar dan seterusnya gitu. Ini fenomena berkembang. Bukan Anda saja yang menjadi korban. Banyak di dunia ini. Semoga ada dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih, saya mau jalan nanti. Lanjut Bunda, bersiap-siap ini ya ketemu tim. Oh, iya Bang. Mbak Mikolin menanya aja, nanya aja apa yang mau ditanya gitu loh. Enggak, takut ini tersinggung. Saya lebih suka menyimak saja. Gini dek, kakak nggak tersinggung. Kalau orang yang mau pengen tahu, pengen betul belajar, silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Saya sambil ada juga kerjaan saya ya. Saya boleh sedikit cerita dikit nggak, Kak? Ya boleh, silakan dek. Kakak sambil mendengar ya karena pakai headset. Iya, enggak ya. Dulu saya pernah belajar. Tentang Islam itu sendiri. Saya pernah ini oknum mungkin ya, sama guru ngaji. Saya sedikit pernah belajar mengaji. Tapi entah kenapa ya mungkin oknum ya. Saya pernah hampir dilecehkan dan itu membuat saya tidak percaya dengan. Aduh, jangan-jangan kau nyamar-nyamar ini kau sampai se-framing-framing begini. Enggak, gini. Kalau kau membawa itu, coba buktinya mana? Enggak, coba bawa. Enggak, Bunda Rama biarin aja dulu, enggak apa-apa. Enggak, saya enggak apa-apa, terusin aja dulu. Enggak apa-apa, terusin aja dulu, enggak apa-apa. Aduh. Iya, saya lanjut. Akun aja privat begini kok. Nanti bisa saya buka. Papa saya sekarang, dulunya dia orang biasa, tapi